Bab 1441. Seluruh atap terkoyak oleh tangan dan sinar matahari menyinari semua orang di sini. Mereka semua tidak bisa merasakan hangatnya matahari, sebaliknya, mereka bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan. Itu karena, bersama dengan sinar matahari, mereka juga bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Dengan demikian, semua orang gemetar saat mereka mengangkat kepala dan melihat energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di awan dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian istana. Tatapannya meresap dengan dingin, niat membunuh yang membuat semua orang merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Mereka tidak berani menatapnya. Tekanan energi spiritual yang kuat terus-menerus terpancar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh kota 100 roh, membuat semua orang gemetar karena tekanan penguasa surgawi. Melihat wanita itu, semua orang bisa merasakan hati mereka bergetar. Mereka dengan jelas mengenali bahwa dia adalah ibu dari Raja 100 Roh, Master Sekte dari Sekte 100 Bunga, Liu Baihua. Pada saat yang sama, dia juga seorang penguasa surgawi roh. Ibu, cepat, selamatkan aku. Melihat penampilan Liu Baihua, Raja 100 Roh meraung keras. Emosinya yang tertekan benar-benar meledak. Itu mengambil dua tanganku, jadi kamu pasti tidak bisa melepaskannya. Melihat Raja 100 Roh berlumuran darah tanpa lengannya, Liu Baihua merasakan paru-parunya meledak karena marah. Dia telah memperlakukan putranya seperti keberadaannya yang paling berharga, dan inilah alasan mengapa dia mengizinkannya untuk memerintah sebuah benua dan menjadi seorang tiran. Jadi ketika dia melihat putranya tanpa lengan, amarahnya meledak. Jangan cemas, ayahmu saat ini sedang terburu-buru dengan beberapa teman. Hari ini, aku akan melihat orang bodoh mana yang berani menyakiti putraku di benua 100 roh. Suara dingin Liu Baihua bergema tanpa kehangatan. Mendengar kata-kata itu, Mo Feng dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mengganggu sarang lebah kali ini. Dilihat dari kata-katanya, Master Sekte dari Sekte Utara yang mendalam tidak akan datang sendiri, dia juga akan memiliki pembantu yang datang. Suara dingin Liu Baihua bergema di seluruh aula, siapa yang melakukannya? Setiap tatapan menatap Mu Chen. Yang terakhir saat ini sedang mengutak-atik cangkir sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Baihua. Menilai dari kelihatannya, kamu tidak di sini untuk meminta maaf. Mendengar kata-katanya, Liu Baihua tertawa karena marah, maaf. Anda harus memiliki sekrup yang longgar di kepala Anda. Petik 2. Mu Chen melanjutkan, kalian telah membiarkan orang bodoh itu melakukan apa yang dia inginkan di benua 100 roh, melukai ayahku dan mencoba memaksa temanku untuk menikah dengannya. Karena kalian tidak akan peduli dengan masalah ini, maka saya akan menanganinya untuk Anda. Petik 2. Siapa kamu? Liu Baihua marah dengan kata-kata Mu Chen sebelum dia melanjutkan, benua 100 roh adalah sesuatu yang diberikan suamiku kepada putraku, dan dia adalah penguasa di sini. Jadi bagaimana jika dia membunuh seseorang? Sepertinya kamu hanya jalan yang tidak masuk akal. Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya sebelum melanjutkan, karena itu masalahnya, maka 100 benua roh akan menjadi milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kurang ajar. Liu Baihua mengambil langkah maju dan energi spiritual tak terbatas berguling dari lengan bajunya, berubah menjadi badai bunga yang menyelimuti Mu Chen. Kamu ingin mengambil benua 100 roh? Maka itu akan tergantung jika Anda cukup mampu. Badai bunga bersiul, berkilauan seperti permata. Setiap bunga adalah energi spiritual yang sangat kental yang dapat dengan mudah membantai penguasa bumi yang disempurnakan. Dengan begitu banyak orang berkumpul, selama yang Liu Baihua inginkan, dia bisa memandikan seluruh kota 100 roh dengan darah. Melihat bunga, bahkan tidak ada riak di mata Mu Chen. Dia mampu melawan penguasa surgawi abadi fase awal ketika dia adalah penguasa surgawi roh tahap awal. Sekarang dia telah melangkah ke alam penguasa surgawi roh fase tengah, Liu Baihua, yang merupakan penguasa surgawi fase awal, tidak ada apa-apanya di matanya. Jadi, dia membuka mulutnya dan meniup badai energi spiritual yang berbenturan dengan badai bunga, benar-benar memusnahkannya. Adegan ini menyebabkan wajah banyak orang berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen juga penguasa surgawi roh, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menyelesaikan serangan Liu Baihua dengan begitu mudah. Jadi kamu agak mampu, tidak heran kamu berani begitu kurang ajar. Liu Baihua menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi dingin. Dia tidak lagi menahan diri. Cahaya spiritual yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Dia jelas telah mengaktifkan fisik spiritualnya. Kemampuan surgawi pulsa spiritual,
pembantaian 100 bunga. Liu Baihua menunjuk ke arah Mu Chen dari jauh dengan tatapan dingin. Ketika Liu Baihua mengarahkan jarinya ke bawah, semua orang terkejut melihat bunga merah dan aneh tumbuh, sebelum menyelimuti Mu Chen. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak tanpa rasa takut setelah mencapai alam penguasa surgawi? Kemampuan surgawi pulsa spiritual saya tidak biasa, dan selama Anda melahap, bahkan penguasa surgawi roh akan dibubarkan. Ketika Liu Baihua melihat Mu Chen ditelan oleh bunga merah, dia mencibir. Ketika Mu Feng dan Tang Qianer melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Di sisi lain, King Yanjing telah mempertahankan ketenangannya dan menepuk punggung Mu Feng. Semua orang dalam hati menggelengkan kepala. Liu Baihua lebih licik dalam konfrontasi mereka. Haha, Raja 100 Roh tertawa saat dia dengan kejam menatap Mu Feng, Tang Qianer, dan yang lainnya. Hanya kemampuan surgawi pulsa spiritual dari pulsa surgawi. Bagaimana itu sekuat yang Anda klaim? Sementara Raja 100 Roh tertawa, gelak tawa bergema dari bunga merah. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat api ungu naik dari dalam bunga, sebelum membubarkan bunga merah yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh penguasa surgawi roh. Liu Baihua juga terkejut di matanya pada adegan ini. Dia jelas tentang kemampuan surgawi pulsa spiritualnya. Jika penguasa surgawi pada level yang sama jatuh di dalamnya, mereka harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membebaskan diri, bahkan jika mereka luar biasa. Tapi sekarang, itu hanya bisa menahan Mu Chen untuk beberapa napas. Sepertinya wanita tak berotak sepertimu tidak bisa beralasan, mengangkat kepalanya. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Liu Baihua. Sejak kasusnya, maka kita akan berbicara dengan tinju kita. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan api ungu menyala di saat berikutnya. Mereka berubah menjadi naga api ungu yang menyerang Liu Baihua. Ketika naga ungu itu terbang, Liu Baihua menyipitkan matanya. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya api ungu itu. Karena itu, dia tidak berani mengabaikan dan tangannya bergabung. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak, membentuk dinding bunga. Meskipun dindingnya terlihat lemah, itu adalah pertahanan yang kuat yang dapat menahan kekuatan penuh dari penguasa surgawi roh. Tetapi ketika api ungu bersentuhan dengannya, dinding itu bahkan tidak dapat menahan dan seluruh dinding mulai terbakar dan runtuh. Liu Baihua akhirnya terkejut di wajahnya, karena bahkan pertahanan terbesarnya bahkan tidak bisa menahan gerakan dari api ungu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Mu Chen. Sial, aku meremehkan bocah itu. Saya harus mundur sekarang dan menunggu lelaki tua itu membawa teman-temannya untuk berurusan dengan bocah ini. Liu Baihua menggertakkan giginya dan siluetnya berubah menjadi balok, ingin mundur. Tetapi ketika dia mundur, semua orang di sana menarik napas dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Sekte dari Sekte 100 Bunga akan berada dalam posisi yang mengerikan setelah hanya 2 gerakan dari Mu Chen. Seketika, semua orang memiliki ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Mu Chen. Kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir telah jauh melebihi Liu Baihua. Bahkan Raja 100 Roh telah menutup mulutnya dengan ekspresi pucat. Karena kamu sudah di sini, apakah kamu pikir kamu bisa pergi sesukamu? Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Dia dengan dingin melirik Liu Baihua sebelum dia membentuk segel dengan satu tangan. Naga api ungu tiba-tiba meledak dan tangan api ungu menghantam tubuh Liu Baihua. Menderita pukulan berat, Liu Baihua jatuh dan jatuh, membuat kawah besar di tanah dengan retakan menyebar. Namun, Mu Chen tidak punya niat untuk menyelamatkan muka apapun untuknya. Tangan besar api ungu terbentuk menjadi kepalan tangan yang terbanting ke bawah. Bahkan jika Liu Baihua adalah penguasa surgawi roh, fisik spiritualnya akan hancur karena pukulan itu jika dia dipukul. Wajah Liu Baihua pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu kejam. Ketika tinju itu jatuh, seluruh kota 100 roh bergetar hebat. Saat asap membubung, semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah Liu Baihua telah terbunuh. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya dan matanya menyipit. Saat asap berangsur-angsur menghilang, tinjunya mempertahankan gerakan bergerak ke bawah, tetapi kulit kura-kura biru muncul yang melindungi Liu Baihua. Ketika Mu Chen melihat cangkang itu, dia meregangkan pinggangnya tanpa riak di matanya dan melirik ke kejauhan, di mana dia melihat 4 siluet dengan tekanan energi spiritual besar yang terpancar dari tubuh mereka. Di antara mereka berempat,
seorang pria berjubah biru dengan tatapan tajam menatap Mu Chen, sebelum suaranya bergema, kamu telah diganggu oleh istri dan anak, bukankah itu terlalu banyak? Apakah kamu tidak mengabaikanku, Qin Beixuan? Petik 2, Bab 1442. Gemuruh guntur bergema di cakrawala, menimbulkan ketakutan di hati semua orang dari suara itu. Tekanan energi spiritual dari King Beixuan tidak seganas Liu Baihua, tapi itu mirip dengan arus bawah laut, memancarkan teror diam. Tatapan semua orang memiliki ketakutan saat mereka melihat siluet di langit. Pendatang baru itu adalah sosok kuat yang mengenakan jubah biru dengan energi spiritual berkedip-kedip di matanya. Jika bukan karena tekanan yang menakutkan, semua orang akan memperlakukannya sebagai orang biasa. Namun, semua orang di sini tahu betapa menakutkannya orang itu. Dia adalah master sekte dari sekte Mendalam Utara, dan pada saat yang sama, dia juga pemilik 4 benua. Dia memiliki budidaya penguasa surgawi abadi fase awal, yang memiliki ketenaran yang kuat di barat laut dunia 1000 besar. Bahkan di dunia 1000 besar, orang itu adalah seorang tiran. Ayah, Raja 100 Roh langsung, secara emosional bersukacita. Beixuan, jangan biarkan bocah itu pergi. Liu Baihua juga telah pulih dari keterkejutannya dan menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen berada di level yang sama dengannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan ditekan setelah hanya 2 pertukaran. Kemampuan bertarung menakutkan Mu Chen membuatnya ketakutan. Karena itu, dia ingin Qin Beixuan bergerak dan membunuh Mu Chen di sini. Aliansi Spiritual Utara, yang merasa lega setelah Mu Chen dengan mudah mengalahkan Liu Baihua merasa hati mereka terangkat dengan wajah pucat. Meskipun mereka masih jauh dari alam penguasa surgawi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menyadari kesenjangan antara penguasa surgawi abadi dan penguasa surgawi roh. Sekte Mendalam Utara memiliki pengaruh paling besar di barat laut dunia 1000 besar. Jika tidak, mereka tidak akan mendominasi seluruh benua. Adapun alasan mengapa mereka dapat mencapai ini, itu terutama karena budidaya Qin Beixuan berada di alam sovereign surgawi abadi. Meskipun Mu Chen dapat dengan mudah mengalahkan Liu Baihua, itu tidak berarti bahwa dia dapat memperoleh manfaat dari Qin Beixuan. Belum lagi Qin Beixuan bahkan membawa 3 pembantu kali ini. Jadi, itu berarti bahwa pihak lain memiliki formasi yang menakjubkan dari 5 penguasa surgawi, sebuah formasi yang dapat menakuti para pengamat. Namun, Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya dengan tenang menatap Qin Beixuan. Kamu adalah master sekte dari sekte Mendalam Utara, Qin Beixuan. Saya, Qin Beixuan berkata dengan lemah. Jadi, kamu tahu situasi sehubungan dengan masalah hari ini. Ekspresi Qin Beixuan acuh tak acuh. Dia telah dengan jelas mendengarnya dari penatua yang pergi mencari cadangan. Putraku yang salah, tetapi terlalu berat bagimu untuk memotong lengannya. Mengapa? Mu Chen tersenyum saat dia bertanya, jika saya terlambat, maka ayah saya tidak akan menderita luka ringan seperti itu, dan teman saya mungkin akan dipermalukan. Jadi menurutmu putramu lebih mulia dari teman-temanku. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, ekspresinya berubah dingin. Putraku terlahir sebagai bangsawan, jadi dia secara alami lebih mulia dari kalian semua. Liu Baihua diejek. Dengan adanya Qin Beixuan, kepercayaan dirinya juga meningkat. Ketika Mu Chen mendengar itu, tatapannya berkedip. Berhenti mengoceh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa benda ini dapat melindungi Anda? Petik 2. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Seketika, api ungu pada kura-kura biru meledak dengan nyala api yang menghantam kura-kura sekali lagi. Dengan kekuatan penuh api ungu, suhu yang mengerikan menyebar yang menyebabkan tanah di sekitarnya meleleh, menyebabkan tangisan memekik. Kura-kura biru itu jelas merupakan artefak Saint Great Peerless Saint, tetapi tidak bisa menahan api ungu yang mendominasi. Di bawah api, kura-kura bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Api ungu telah menyebabkan kemampuan pertahanan kura-kura turun, dan bersama dengan kekuatan besar, itu telah menghancurkan kura-kura ke tanah sebelum Qin Beixuan bisa bereaksi. Sebuah kawah seluas ribuan kaki muncul di dalam kota, dan Liu Baihua hangus hitam. Bahkan rambutnya telah terbakar habis, dan kura-kura biru di tubuhnya telah meredup. Jika bukan karena kura-kura yang meniadakan sebagian besar kekuatan di balik tinju itu akan menyebabkan fisik spiritual Liu Baihua menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun meski begitu, dia menderita luka berat dengan ketidakpercayaan di wajahnya.
Dia tidak percaya bahwa Mu Chen sebenarnya sangat berani untuk bergerak melawannya di hadapan Qin Beixuan. Ark, Liu Baihua berteriak marah sebelum dia dengan kejam berteriak, "Beixuan, cepat, bunuh dia." Bahkan wajah Qin Beixuan menjadi jelek pada adegan ini. Tindakan Mu Chen tidak menghormatinya. Ini membuatnya merasa marah dan suaranya dengan muram bergema, "Karena kamu begitu berani, maka aku hanya bisa menangkapmu hari ini." Saat dia berbicara, kura-kura biru yang melindungi Liu Baihua mulai tumbuh menjadi beberapa kaki. Kura-kura biru itu memiliki ekspresi seram saat membuka mulutnya, menyemburkan arus biru yang membuat setiap tetesnya terasa sepadat gunung dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Haha, kura-kura Laut Utara Brother Qin lebih kuat sekarang. Di bawah arus, tidak ada seorang pun di bawah penguasa surgawi abadi yang bisa menyainginya. Salah satu dari 3 penguasa surgawi yang datang bersama Qin Beixuan berkata sambil tersenyum. 2 lainnya menganggukkan kepala. Mereka tahu tentang arus biru ini juga. Dalam proses ketika Qin Beixuan membangun sekte mendalam utara, kura-kura Laut Utara ini telah menemani Qin Beixuan untuk mengalahkan entah berapa banyak penguasa surgawi. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual, pemuda itu hanyalah penguasa surgawi roh fase tengah, jadi tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Qin Beixuan. Kura-kura Laut Utara, Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat kura-kura itu. Kura-kura Laut Utara ini adalah jenis binatang surgawi yang akan menyaingi penguasa surgawi saat dewasa. Qin Beixuan seharusnya mendapatkan esensi darah dan memurnikannya menjadi artefak Sein Great Peerless Sein. Biasanya berbicara, penguasa surgawi abadi tahap awal dengan artefak Sein kelas roh yang tak tertandingi harus dapat menangkap penguasa surgawi roh manapun. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen bukan bagian dari mereka. Sepertinya tidak ada alasan untuk berbicara dengan keluargamu. Karena itu masalahnya, maka mari kita bicara dengan tinju kita. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, total 9 rune yang mempesona muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, sepetak kekacauan utama muncul di belakang Mu Chen, tampak sangat mendalam. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih mendalam daripada ruang dan waktu. Sinar Buddha Primal Chaos. Mu Chen dengan dingin menggonggong di dalam hatinya dan seberkas sinar melesat melintasi arus biru. Ketika sinar cahaya melesat, arus biru langsung menghilang, yang menambahkan jejak biru di petak kekacauan utama di belakang kepala Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak berhenti di situ. Sinar kekacauan utama menembak lagi, menembus ruang angkasa dan terbang menuju kura-kura biru. Ketika sinar itu melesat, kura-kura biru menghilang, sebelum kura-kura biru seukuran telapak tangan muncul di petak kekacauan utama di belakang Mu Chen. Seolah-olah sinar kekacauan utama dapat menekan apapun. Adegan ini langsung menyebabkan mata Qin Beixuan menyipit dan 3 penguasa surgawi di belakangnya telah mengubah wajah mereka dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kura-kura Laut Utara Qin Beixuan akan begitu rapuh di tangan pemuda itu. Apa kemampuan suci di balik bocah itu? Kenapa begitu mendominasi? Penguasa surgawi lainnya berbicara dengan takjub. Semua orang di aula membekukan wajah mereka. Adegan ini telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, pihak aliansi spiritual utara sudah sangat terkejut. Ekspresi Qin Beixuan membeku saat dia melihat kekacauan utama di belakang Mu Chen dengan ketakutan, sebelum dia berbalik dan menangkupkan tangannya. Teman-temanku, aku khawatir aku akan membutuhkan bantuan semua orang kali ini. Pada saat ini, Qin Beixuan tidak lagi memperlakukan Mu Chen seperti penguasa surgawi roh biasa. Kemampuan bertarung yang mengejutkan itu bahkan membuatnya merasa takut, jadi dia mengabaikan reputasinya untuk mencari bantuan dari teman-temannya karena takut dia akan kalah. Mendengar kata-kata Qin Beixuan, 2 penguasa surgawi ragu sejenak sebelum mereka menganggukkan kepala. Meskipun Mu Chen menakutkan, mereka memiliki keuntungan dari jumlah, dan Mu Chen tidak mungkin melawan mereka semua. Tatapan Qin Beixuan beralih ke orang terakhir. Kekuatan orang itu juga berada di fase awal Immortal Heavenly Sovereign Realm. Jika orang itu mau, Mu Chen akan hancur, terlepas dari kemampuannya. Namun, dia terkejut bahwa teman baiknya ini tidak menjanjikannya secara langsung. Sebaliknya, orang itu mengerutkan alisnya saat dia melihat kekacauan utama di belakang Mu Chen, seolah dia sedang merenung. Kakak Lu, Qin Beixuan menatapnya dengan tatapan bingung. Dia berbagi persahabatan yang mendalam dengan orang ini, dan mereka sering membantu satu sama lain.
Jadi mengapa dia ragu-ragu sekarang ketika menghadapi penguasa surgawi roh? Penguasa surgawi abadi itu tidak menanggapi King Baeksuan tetapi menatap Mu Chen seolah-olah dia sedang merenung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia mengabaikan tatapan tiga penguasa surgawi lainnya sebelum dengan hati-hati menangkupkan tangannya. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penguasa tempat tinggal Mu Chen dari benua Greatlaw? Bab 1443. Ketika suara hati-hati Immortal Heavenly Sovereign itu bergema, itu menyebabkan seluruh wilayah menjadi sunyi. Itu bahkan lebih untuk Qin Baeksuan dan dua penguasa surgawi lainnya, yang melihat yang pertama dengan kaget. Kakak Lu, kamu, wajah Qin Baeksuan tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu mengapa pembantunya tiba-tiba menjadi begitu sopan dan bahkan takut pada penguasa surgawi muda. Penguasa surgawi lainnya juga memiliki keheranan di wajah mereka, dan semua orang di aula juga saling memandang. Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia melihat penguasa surgawi abadi itu dan menganggukkan kepalanya. Jika Anda berbicara tentang Mu Chen dari Mu Abode, itu saya. Setelah menerima konfirmasi Mu Chen, Immortal Heavenly Sovereign merasa sedikit lega dengan ketakutan berkumpul di matanya sebelum dia menangkupkan kedua tangannya. Jadi ini penguasa tempat tinggal, aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Kakak Lu, Qin Baeksuan memanggil lagi. Penguasa surgawi abadi itu menghela nafas sebelum dia menoleh ke Qin Baeksuan. Saudara Qin, demi tahun-tahun kenalan kita yang panjang, saya sarankan Anda membiarkan masalah ini berhenti. Wajah Qin Baeksuan sedikit terdistorsi, tetapi dua penguasa surgawi lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah dan memandang Mu Chen sebelum mereka bertanya, Saudara Lu, siapa orang ini? Pada saat ini, mereka bisa merasakan ketakutan yang dimiliki penguasa surgawi abadi untuk Mu Chen, bahkan jika mereka bodoh. Karena bahkan penguasa surgawi abadi sangat menakutkan, belum lagi mereka ketika mereka hanya penguasa surgawi roh. Penguasa surgawi abadi itu menghela nafas, tempat ini jauh dari klan Buddha kuno, jadi wajar jika kalian masih belum menyadarinya. Penguasa Mu Abode ini telah masuk ke klan Buddha kuno sendirian dan mengalahkan tetua klan Buddha kuno. Pada akhirnya, Grand Elder, Fu Tusuan, harus bergerak untuk menghentikannya. Mendengar kata-kata itu, bahkan wajah Qin Baeksuan telah berubah. Dia tahu tentang posisi klan Buddha kuno di dunia seribu besar. Itu salah satu dari 5 klan kuno dengan fondasi yang kuat. Bahkan orang-orang seperti sekte mendalam utaranya memucat dibandingkan dengan klan Buddha kuno. Grand Elder dari klan Buddha kuno adalah penguasa surgawi suci, eksistensi puncak di dunia seribu besar. Jadi mereka bisa tahu betapa menakutkannya Mu Chen, karena dia bisa memaksa Fu Tusuan untuk bergerak. Bagaimana mungkin, dia hanya penguasa surgawi roh. Dua penguasa surgawi lainnya juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Jumlah penguasa surgawi abadi di klan Buddha kuno lebih dari sekadar jari di dua tangan, dan mereka bisa menumpuk Mu Chen sampai mati dalam jumlah saja. Saat itu, dia mengendalikan arai spiritual pelindung dari klan Buddha kuno untuk menekan semua sesepuh di klan Buddha kuno. Bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir dari garis keturunan Xuan dan Mo bukanlah lawannya. Penguasa surgawi abadi itu terus menjelaskan. Ketika dua penguasa surgawi lainnya mendengar kata-katanya, dalam hati mereka menamparkan bibir mereka. Bukankah Mu Chen sedikit terlalu gila? Dia bahkan bisa melakukan sesuatu yang begitu menakutkan. Bukankah dia baru saja menyinggung klan Buddha kuno? Wajah Qin Baeksuan juga muram, tapi dia merasa sedikit lega. Ternyata Mu Chen mengandalkan arai spiritual pelindung dari klan Buddha kuno, dan kekuatan itu bukan miliknya. Dia memang mampu mencapai ini, tapi aku masih tidak mengerti mengapa kamu begitu takut padanya. Dia telah menyinggung klan Buddha kuno, namun dia masih bisa bertindak tanpa rasa takut. Qin Baeksuan berkomentar, prestasi Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan penguasa surgawi abadi menjadi begitu ketakutan. Sambil menggelengkan kepalanya, penguasa surgawi abadi itu menjawab, jangan meremehkan kultivasinya. Dia bahkan telah mengalahkan penatua penguasa surgawi abadi tahap awal dari klan Buddha kuno dengan mengandalkan kemampuannya. Selanjutnya, mengapa menurutmu dia tidak terluka bahkan setelah membalik klan Buddha kuno? Kata-katanya langsung menyebabkan kejutan di tiga penguasa surgawi lainnya. Klan seperti klan Buddha kuno sangat memperhatikan reputasi mereka, dan tindakan Mu Chen dapat dianggap telah mempermalukan mereka. Menurut logika, klan Buddha kuno seharusnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Jadi mengapa dia begitu bersemangat di sini, berdiri di depan mereka?
Apa artinya itu? Itu berarti bahkan klan Buddha kuno tidak dapat melakukan apapun padanya. Mu Chen ini memiliki persahabatan yang mendalam dengan Kaisar Api Wilayah Api Tak Berujung dan leluhur Martial Realm. Setelah dia membalikkan seluruh klan Buddha kuno, Kaisar Api dan leluhur bela diri bahkan memberikan dukungan kepadanya. Penguasa surgawi abadi terus menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, wajah ketiga penguasa surgawi berubah sekali lagi. Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah tokoh terkenal di dunia seribu besar, dan mereka adalah penguasa surgawi yang berdiri di puncak. Namun, Mu Chen ini memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan akan menyinggung klan Buddha kuno. Tidak heran, dengan dua orang yang mendukungnya, bahkan klan Buddha kuno akan ketakutan. Kedua penguasa surgawi menghela nafas. The Immortal Heavenly Sovereign tersenyum sebelum melanjutkan, itu bukan faktor yang paling penting. Apakah Anda tahu mengapa Mu Chen pergi ke klan Buddha kuno? Itu untuk menyelamatkan ibunya. Ibunya memiliki hubungan cinta dengan ayahnya di benua 100 roh, menyebabkan klan Buddha kuno marah dan memenjarakannya. Mu Chen pergi untuk menyelamatkan ibunya. Selanjutnya, ibunya juga menakutkan, dia telah merebut status Futusuan sebagai Grand Elder setelah penampilannya, dan dia juga leluhur arai spiritual Saint Great. Itu berarti bahwa Grand Elder dari klan Buddha kuno saat ini adalah ibunya. Kata-katanya langsung menyebabkan tiga penguasa surgawi melebarkan mulut mereka dengan keheranan di wajah mereka. Ibu dari Mu Chen ini adalah Grand Elder baru dari klan Buddha kuno. Tidak heran Mu Chen tidak bertanggung jawab meskipun menyebabkan kekacauan seperti itu, jadi ibunya memegang otoritas tertinggi. Dua penguasa surgawi lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas merasa ingin mundur, karena mereka tahu konsekuensi menyinggung Mu Chen. Tidak hanya wilayah api tak berujung dan alam bela diri, tetapi ada juga klan Buddha kuno, sekarang. Itu adalah keberadaan yang kuat di dunia seribu besar yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar dengan langkah kaki mereka. Meskipun mereka penguasa surgawi yang menerima rasa hormat dari orang lain yang tak terhitung jumlahnya, mereka tahu jarak mereka jika dibandingkan dengan penguasa surgawi suci. Dengan dukungan seperti itu, tidak banyak orang di dunia seribu besar yang berani menyinggung Mu Chen. Wajah Qin Beixuan langsung memucat. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi roh biasa, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa yang terakhir akan memiliki dukungan yang bahkan membuatnya merasa takut. Saat ini, dia telah jatuh ke dalam kesulitan. Sementara Qin Beixuan ragu-ragu, wajah Immortal Heavenly Sovereign itu tiba-tiba berubah, jadi yang pertama bertanya, ada apa lagi? Tatapan Immortal Heavenly Sovereign itu berkedip sebelum dia melihat siluet yang berdiri di belakang Mu Chen dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kau lihat wanita itu, dia terlihat seperti ibu Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Qin Beixuan langsung merasakan pikirannya meledak ketakutan, yang ditunjukkan di wajah dua penguasa surgawi lainnya. Mereka dengan hati-hati melihat ke atas, karena mereka awalnya tidak terlalu memperhatikan siapapun di aula. Tapi melihatnya sekarang, mereka samar-samar bisa merasakan tekanan datang darinya. Itu dia ibu Mu Chen, dan Grand Elder saat ini dari klan Buddha kuno, King Yanjing. Penguasa surgawi abadi itu akhirnya mengkonfirmasi dan menunjukkan senyum yang lebih tidak sedap dipandang daripada menangis. Dua penguasa surgawi lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka benar-benar akan berurusan dengan putra leluhur arai spiritual Saint Great sebelum putranya. Mereka tidak bisa membayangkan apa hasil mereka jika mereka benar-benar bergerak. Tak lama setelah itu, mereka melihat Qin Beixuan. Saudara Qin, kami hampir hancur karenamu. Nada mereka terdengar seperti gerutuan. Tidak apa-apa bagi Qin Beixuan untuk memanggil mereka untuk membantu, namun, Qin Beixuan bahkan tidak menyelidiki siapa yang akan mereka hadapi, dan itu sama saja dengan menggali lubang untuk mereka lompati. Sementara wajah Qin Beixuan menjadi pucat, dia tersenyum pahit. Itu salahku, aku tidak pernah menyangka bahwa putraku yang memberontak itu akan menyebabkan masalah seperti itu. Kita akan menemuinya dan melihat apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Qin Beixuan ingin menyelidiki dan melihat apakah wanita itu benar-benar tetua agung dari klan Buddha kuno. Tiga penguasa surgawi lainnya mengangguk. Dengan demikian, 4 penguasa surgawi, yang awalnya datang dengan ganas, turun dari atap. Ayah! Wajah Raja 100 Roh langsung diselimuti kegembiraan saat dia berteriak. Namun, Qin Beixuan tidak memperhatikan putranya,
tetapi datang ke aliansi spiritual utara dan membungkuk ke arah King Yanjing, yang berdiri di samping Mu Feng. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno? Suara gugup Qin Beixuan bergema di dalam aula, menyebabkan kegembiraan di wajah Raja 100 Roh membeku saat dia dengan tercengang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Orang-orang dari aliansi spiritual utara yang masih mengobrol dengan King Yanjing dengan senyuman terkejut saat mereka memandangnya dan menelan seteguk air liur. Jelas, mereka tidak tahu mengapa keempat penguasa surgawi tiba-tiba membungkuk ke arah King Yanjing. Melihat busur hormat mereka, King Yanjing tertegun sebentar sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Saya King Yanjing, kata-katanya seperti seember air dingin yang langsung membuat Qin Beixuan merasa kedinginan. Mereka benar-benar buta, mereka benar-benar berperilaku seperti monyet di hadapan leluhur arai spiritual Saint Great. Bab 1444, Qin Beixuan dan rekan-rekannya bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas merasakan ketakutan. Leluhur arai spiritual Saint Great dapat dengan mudah menjebak mereka dengan pikiran di dunia arai spiritualnya sebelum membunuh mereka. Ini adalah celah antara orang suci dan penguasa surgawi abadi. Itu mirip dengan seorang raja yang berdiri di hadapan seorang kaisar. Meskipun mereka berdua adalah penguasa, yang terakhir bisa membantai seluruh negara yang pertama dengan pikiran. Grand Elder dari klan Buddha kuno. Aliansi spiritual utara bingung saat melihat King Yanjing. Karena perbedaan level mereka, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan kekuatan kuno seperti klan Buddha kuno. Di mata mereka, penguasa surgawi berada di luar jangkauan mereka. Tapi melihat ekspresi Qin Beixuan dan teman-temannya, mereka ketakutan. Bahkan kekuatan yang Mu Chen tunjukkan tidak bisa membuat mereka berempat terlihat ketakutan. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan bahwa intimidasi King Yanjing jauh lebih tinggi daripada Mu Chen. Ini menyebabkan banyak orang dalam hati menelan seteguk air liur saat mereka memandang King Yanjing dengan hormat. Mereka sekarang tahu bahwa Mu Chen bukan ahli yang paling menakutkan, tetapi wanita ini yang mereka semua perlakukan seperti biasa. Dibandingkan dengan keganasan Mu Chen, dia mirip dengan bodhisattva yang tidak menunjukkan emosi. Bahkan orang-orang dari aliansi spiritual utara yang mengobrol dengan King Yanjing merasa dahi mereka berkeringat. Mereka bahkan berbicara dengan keberadaan yang menakutkan sebelumnya, jadi orang bisa membayangkan betapa kerasnya jantung mereka berdetak. Haha, sepertinya istriku lebih baik dari anakku. Sebaliknya, Mu Feng adalah yang paling tenang dari mereka semua saat dia terkekeh ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tanpa daya memutar matanya. Ayah. Ketika Raja 100 Roh melihat pemandangan ini, dia merasa seperti disambar petir dan wajahnya berubah. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Petik 2. Dia tidak pernah menyangka bahwa cadangannya tidak berhasil membuat keluarga Mu Chen berlutut di hadapannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan membungkuk, membuatnya merasa bingung. Diam, kau anak tak berguna. Wajah Qin Beixuan pucat sebelum dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Raja 100 Roh, menyebabkan yang terakhir menabrak dinding. Dengan dingin menatap yang terakhir, Qin Beixuan menggertakkan giginya. Apakah kamu masih merasa bahwa kamu belum menyebabkan cukup banyak masalah? Pada saat ini, dia juga merasa takut. Jika bukan karena temannya yang mengingatkannya, dan jika mereka benar-benar bergerak ke arah Mu Chen, maka kemarahan King Yanjing dapat menyebabkan seluruh sekte mendalam utaranya menghilang. Sebagai penguasa surgawi abadi, dia tahu betapa menakutkannya leluhur arai spiritual Saint Great, dan dia tahu kemampuan klan Buddha kuno. Hanya memikirkan bagaimana sektenya akan dihancurkan oleh Raja 100 Roh, dia merasa takut dan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, wajah Raja 100 Roh membengkak. Dia menatap Qin Beixuan dengan heran. Namun, rasa sakit di wajahnya membuatnya menjernihkan pikirannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan pada saat ini bahwa ayahnya tidak ingin membalas dendam untuknya, tetapi musuh yang dia provokasi bahkan membuat ayahnya merasa takut. Pemuda dan wanita itu adalah hal-hal yang tidak bisa mereka sakiti. Pada saat ini, dukungan yang diandalkan oleh Raja 100 Roh benar-benar terhapus. Dia menatap Mu Chen dengan ketakutan dan mulai gemetar. Beixuan, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Liu Baihua juga telah memasuki aula dan dia langsung berkobar ketika dia melihat Qin Beixuan menamparkan Raja 100 Roh. Putranya diperlakukan sebagai keberadaannya yang paling berharga. Kamu juga diam.
Tapi kata-katanya ditanggapi dengan tatapan dingin Qin Beixuan. Jika Anda tidak ingin sekte mendalam utara saya dan sekte 100 bunga Anda menghilang, maka bersihkan pikiran Anda. Liu Baihua gemetar saat dia menatap Qing Yanjing dengan ketakutan. Pada jarak seperti itu, dia sudah bisa merasakan tekanan samar yang datang dari yang terakhir. Di bawah tekanan mutlak ini, dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun dia merasa enggan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya Raja 100 Roh telah menendang dinding besi kali ini. Tapi siapa yang mengira bahwa Tuan Aliansi dari Aliansi Spiritual Utara akan mendapat dukungan yang mengerikan. Istrinya adalah Grand Elder dari apa yang disebut klan Buddha kuno, dan putranya telah menekan Qin Beixuan sendirian, membuat mereka merasa seperti pikiran mereka telah runtuh. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kekuatan Mu Feng bahkan tidak berada di Sovereign Realm. Setelah membungkam putra dan istrinya, Qin Beixuan menoleh ke Qing Yanjing dan dengan hormat menangkupkan tangannya dengan ekspresi pahit. Anak saya pantas mendapatkannya hari ini. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menghukumnya. Petik 2. Merajut alisnya, Qing Yanjing tidak tertarik dengan masalah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya. Putraku akan menangani masalah ini, pergi dan tanyakan padanya. Melirik Qin Beixuan, Mu Chen dengan tenang berkata, Master Sekte Qin. Yang lain sangat disayangkan diganggu oleh Raja 100 Roh dengan dukungan Anda. Tapi karena dia menggertak keluargaku, maka kalian tidak beruntung hari ini. Qin Beixuan mengangguk dengan senyum pahit, karena itu adil. Raja 100 Roh telah menindas orang lain seperti seorang tiran, tetapi mereka semua bisa menghadapinya. Sekarang dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia secara alami harus membayar harganya. Kalau begitu, aku akan meminta Abode Ruler untuk menangani sesuai keinginanmu. Karena dia tidak bisa melawan, maka dia hanya bisa tunduk. Kamu orang yang pintar, Mu Chen tersenyum. Qin Beixuan adalah orang yang fleksibel, jadi tidak heran mengapa dia bisa menjadi Master Sekte. Mulai hari ini dan seterusnya, benua 100 Roh tidak akan lagi menjadi milikmu, dan Aliansi Spiritual Utara akan mengelolanya. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan dengan banyak kekuatan di benua 100 Roh terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah raja mereka akan berubah menjadi Mu Feng? Mereka secara alami merasa sedikit tidak nyata tentang hal itu. Bagaimanapun, Aliansi Spiritual Utara hanya bisa dianggap sebagai kekuatan menengah di masa lalu. Tapi sekarang, itu langsung melampaui kepala mereka. Terlepas dari perasaan mereka semua menggigil ketika tatapan Mu Chen menyapu. Mereka segera menyadari bahwa mereka bodoh. Dengan istri dan anak yang begitu kuat, siapa yang berani meremehkan Aliansi Spiritual Utara? Setelah merenung sebentar, Qin Beixuan ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, Sekte Mendalam Utara saya akan menawarkan 100 benua roh untuk menenangkan kalian berdua. Meskipun Sekte Mendalam Utara akan sangat terpengaruh tanpa benua 100 roh, itu masih dalam jangkauan penerimaannya. Selanjutnya, putramu telah melukai keluargaku dengan tindakan keji. Awalnya, dia harus dibunuh, tapi aku akan menyelamatkan nyawanya demi wajahmu. Mu Chen samar-samar berkata. Ketika Qin Beixuan merasa lega, suara Mu Chen bergema lagi, meskipun dia bisa terhindar dari kematian, dia tidak akan terhindar dari hukuman. Ketika Mu Chen selesai, sebuah pagoda kristal naik di atas kepalanya dan terbang menuju Raja 100 Roh yang ketakutan. Sebuah sinar mengkristal ditembak jatuh dan dengan cepat terbentuk menjadi rune kristal di tubuh Raja 100 Roh. Rune itu bertindak seperti rantai yang menembus daging Raja 100 Roh. Ketika rune kristal itu terbentuk, Raja 100 Roh ketakutan, energi spiritualnya sebenarnya telah disegel. Energi spiritualnya akan disegel selama 50 tahun. Suara dingin Mu Chen bergema, memberikan pukulan berat di dalam 100 Spirit King. Kamu, ketika Liu Baihua melihat ini, dia menggertakkan giginya dengan kebencian di matanya. Dan kau, pada saat ini, tatapan dingin Mu Chen melesat. Kamu menghina keluargaku, dan kamu juga tidak bisa terhindar. Mu Chen secara alami sangat marah dengan jalan ini, dan dia adalah alasan mengapa Raja 100 Roh bisa bertindak begitu tanpa rasa takut. Karena dia telah menghina ayahnya, wanita ini secara alami tidak bisa dihindarkan. Pagoda kristal menghilang dan muncul kembali di atas Liu Baihua. Sinar yang mengkristal turun dan menyelimutinya. Liu Baihua terkejut di wajahnya sebelum dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk membalas.
Tetapi ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan sinar yang mengkristal itu runtuh, dan hanya dalam 10 napas aneh, itu telah terbentuk menjadi rune kristal di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Liu Baihua juga melemah dengan cepat. Kekuatan Mu Chen saat ini tidak bisa sepenuhnya menyegel energi spiritual penguasa surgawi, tapi dia bisa melemahkannya. Pada saat ini, Liu Baihua mirip dengan penguasa bumi yang lebih besar. Segel ini akan bertahan selama 20 tahun, dan akan menghilang secara otomatis. Wajah Liu Baihua pucat, dia pernah menjadi penguasa surgawi yang menjulang tinggi. Tapi sekarang, dia direduksi menjadi penguasa bumi, dan itu merupakan pukulan yang signifikan baginya. Seluruh aula terdiam, semua orang terkejut dengan cara Mu Chen menyegel energi spiritual Raja 100 Roh dan Liu Baihua, seberapa menakutkan ini. Ketika Mu Chen selesai, dia menoleh ke Qin Beixuan dan bertanya, Master Sekte Qin, apakah Anda keberatan dengan hukuman saya? Qin Beixuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Dia tahu bahwa Mu Chen bersikap lunak. Di dunia 1000 besar, kemarahan penguasa surgawi suci merusak sampai-sampai bisa menghapus Sekte Mendalam Utara dan Sekte 100 Bunga seluruhnya. Jadi itu jauh lebih baik dengan Raja 100 Roh dan energi spiritual Liu Baihua disegel. Karena itu masalahnya, maka kita akan membatalkannya hari ini. Tapi hati-hati di masa depan, jika sesuatu terjadi pada aliansi spiritual utara di masa depan, saya pribadi akan mengunjungi Anda. Mu Chen dengan tenang berkata. Lagi pula, dia tidak mungkin tinggal di benua 100 roh selamanya. Jika dia dan King Yanjing pergi, aliansi spiritual utara tidak akan mampu membalas dendam Qin Beixuan. Qin Beixuan secara alami tahu arti di balik kata-kata Mu Chen, jadi dia tersenyum pahit. Setelah menyaksikan kekuatan Mu Chen dan King Yanjing, bagaimana dia berani memiliki niat balas dendam? Kalau begitu, kita akan pergi dulu. Qin Beixuan melambaikan tangannya dan energi spiritual menyelimuti Raja 100 Roh dan Liu Baihua sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan Qin Beixuan dan pergi. 3 penguasa surgawi lainnya juga telah berubah menjadi energi spiritual dan melonjak ke langit. Seiring dengan kepergian Qin Beixuan dan kawan-kawan, tekanan mengerikan yang menyelimuti area itu juga telah menghilang. Namun, semua orang tahu bahwa di masa depan, benua 100 Roh akan mengalami keributan besar. Sepertinya mereka harus menyiapkan hadiah dan menuju ke aliansi spiritual utara dengan cepat. Bab 1445. Masalah di 100 Spirit City akhirnya berakhir, dan seperti yang diharapkan, ketika semua orang kembali, keributan meraung di seluruh benua. Semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa benua 100 Roh akan mengubah kepemilikan setelah upacara raja? Belum lagi penguasa baru, aliansi spiritual utara, tidak pernah terdengar. Orang harus tahu bahwa, di masa lalu, itu hanya kekuatan kecil menengah yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun di benua 100 Roh. Tapi itu melonjak ke langit dalam sekejap. Meskipun mereka cemas, mereka tahu bahwa Mu Feng juga memiliki dukungan yang menakutkan. Putranya menakutkan, dan istrinya bahkan lebih menakutkan. Ada desas-desus bahwa King Yanjing adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno, sebuah klan yang berdiri di antara yang teratas, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia 1000 besar. Di sisi lain, Mu Chen telah mulai dari awal dan naik ke penguasa surgawi dan memperoleh wilayah di benua Greatlaw, mendirikan Muabode yang memasuki jajaran kekuatan tertinggi. Dukungan Mu Feng bahkan lebih menakutkan daripada Raja 100 Roh, dan tidak heran bahkan Qin Beixuan, Master Sekte dari Sekte Mendalam Utara, akan menawarkan benua itu dengan kedua tangannya. Dengan dukungan 2 tokoh besar di belakang aliansi spiritual utara, tidak ada seorang pun di benua 100 Roh yang berani menimbulkan masalah. Beberapa pasukan pintar bahkan mengirim utusan mereka lebih awal ke aliansi spiritual utara untuk mendapatkan kesan yang baik. Benua 100 Roh, alam spiritual utara, markas aliansi spiritual utara. Ini adalah markas aliansi spiritual utara, yang merupakan wilayahmu tempat Mu Chen dibesarkan. Ada halaman yang tenang di Mu Mansion, di mana Mu Chen sedang berbaring di pavilion, melihat lingkungan yang akrab di sekitarnya dengan senyum di bibirnya. Tubuhnya juga rileks dengan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Saat itu, dia mirip dengan busur tegang ketika dia meninggalkan alam spiritual utara dan hanya terus bergerak maju. Meskipun rintangan yang dia hadapi, dia terus bergerak maju dengan keberanian. Pada saat itu,
dia tahu bahwa dia masih lemah, dan dia bahkan tidak bisa berhubungan dengan klan Dewa Luo, belum lagi klan Buddha kuno. Dengan demikian, dia hanya bisa terus bergerak maju. Di bawah kerja kerasnya yang terus-menerus, dia telah mencapai hasil yang layak, dan dia akhirnya menyelesaikan janji yang dia buat kepada ayahnya ketika dia meninggalkan alam spiritual utara. Meskipun itu bukan perjalanan yang nyaman, dia beruntung bisa berhasil. Ops, aku sudah berhasil. Mu Chen tersenyum sambil menatap langit biru dengan kebahagiaan memenuhi hatinya. Betapa bagusnya jika Luo Li bisa berada di sini bersamanya saat ini. Memikirkan wanita itu, senyum Mu Chen semakin padat. Dia tahu bahwa Luo Li telah menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Meskipun sebagian karena dia ingin membantunya, dia juga wanita kuat yang tidak suka kalah. Meskipun Luo Li cantik di matanya, dia juga sangat sombong dan tidak akan kalah dari siapapun. Itu juga karena dia mengejarnya selama berhari-hari di jalan spiritual. Sekarang Mu Chen telah naik ke alam penguasa surgawi, Luo Li pasti merasa tertekan karenanya, karena dia bukan tipe wanita yang ingin dilindungi olehnya. Dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa berdiri di sampingnya dan menghadapi semua badai di depan. Hei, kembalilah. Sementara Mu Chen tersenyum ketika memikirkan siluet itu, tangan yang adil melambai di depan matanya. Ketika Mu Chen pulih, dia melihat bahwa itu adalah Tang Qianer, jadi dia tersenyum. Kakak Qianer, mengapa kamu ada di sini? Tang Qianer duduk di sampingnya dan tertawa kecil sambil meregangkan pinggangnya yang membentuk lekukan yang menakjubkan. Saat dia melihat sekeliling, dia mulai mengenang, tempat yang sangat familiar. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi Tang Qianer tidak asing dengan Mu Mansion. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, kamu tinggal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix sekarang. Tang Qianer mengangguk. Saya merasa bahwa Akademi Spiritual Myriad Phoenix cocok untuk saya. Meskipun saya tidak sehebat Anda, menyenangkan melihat anak-anak kecil itu tumbuh seperti yang kita lakukan di masa lalu. Petik 2. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, kamu berbicara seolah-olah kamu sudah tua, kamu di masa jayamu sekarang. Dibandingkan sebelumnya, Tang Qianer terlihat lebih dewasa sekarang. Namun karena posisinya sebagai wakil dekan, dia memiliki temperamen yang berbeda. Jika tidak, Raja 100 Roh tidak akan tertarik padanya. Apa gunanya? Tang Qianer menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat Mu Chen dan tersenyum. Di mana Luo Li? Bagaimana kabarnya? Mengapa Anda tidak membawanya kembali untuk pamanmu untuk melihatnya? Petik 2. Dia baik-baik saja. Dia menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Saya akan membawanya kembali ketika ada kesempatan di masa depan. Mu Chen meregangkan pinggangnya juga. Melihat Mu Chen, yang tampaknya menggerutu sambil tersenyum, tatapan Tang Qianer berkedip dengan cahaya redup di matanya. Tapi dia segera pulih dan menggoda, jadi bagaimana kamu mengejarnya? Dia sangat luar biasa, jadi bagaimana kamu bisa menarik perhatiannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen bertanya, aku tidak seburuk itu, kan? Penguasa surgawi muda seperti itu benar-benar tidak buruk. Senyum muncul di bibir Tang Qianer saat dia melanjutkan, aku akan memberitahu Din dan yang lainnya setelah aku kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mereka memiliki kesan yang luar biasa dari Anda saat Anda mengambil semua kemuliaan dari turnamen Akademi Spiritual besar. Setelah memikirkannya sebentar, Mu Chen menggaruk kepalanya. Dia benar-benar ceroboh ketika dia masih muda. Aku akan kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix dalam beberapa hari, tapi aku tidak tahu kapan waktu berikutnya aku kembali. Tang Qianer melipat kakinya saat dia melihat ke arah langit. Jangan khawatir, akan ada kesempatan di masa depan. Aku akan mengunjungimu di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Mu Chen menghibur sebelum mengambil jimat giok setelah merenung singkat. Bawa ini kemana-mana, dan hancurkan jika ada bahaya. Saya akan datang untuk menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Petik 2. Tang Qianer menatap jimat giok dengan linglung sebelum dia menerimanya. Meskipun jimat giok itu dingin saat disentuh, dia merasa hangat. Dia kemudian mengambil seutas tali merah dan meletakkannya di dadanya. Setidaknya kamu memiliki kesadaran. Dia mengungkapkan senyum menawan. Tapi aku harus pergi, ayo cari kesempatan untuk mengunjungi Akademi Spiritual Utara. Baik, Tang Qianer melambaikan tangannya sebelum dia melompat turun dari paviliun dan pergi. Melihat siluet Tang Qianer, Mu Chen tersenyum dan mulai memikirkan gadis itu lagi. Gadis itu cukup bagus, kenapa kamu tidak menganggapnya sebagai menantuku juga?
Senyum menggoda bergema dan Mu Chen dengan cepat berbalik untuk melihat King Yanjing di sampingnya. Mu Chen tampak sedikit malu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Menggosok kepala Mu Chen, King Yanjing tersenyum. Kalau begitu bawa Luo Li kembali. Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu, dan dia cukup baik. King Yanjing telah melihat Luo Li kembali di benua surga utara, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang yang terakhir. Menghadapi kata-kata ibunya, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Oh, benar, Ibu, bisakah Anda membuat arai spiritual teleportasi jarak jauh? Lebih baik jika itu bisa dihubungkan dengan markas besar Muabode. Mu Chen bertanya setelah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di masa depan, dia pasti tidak akan berada di alam spiritual utara untuk waktu yang lama, dan dia tidak terlalu yakin dengan ayahnya. Jadi yang terbaik adalah membangun arai spiritual teleportasi jarak jauh sehingga dia bisa menjaga 100 benua roh. Karena jarak yang jauh dari benua 100 roh dan benua Greatlaw, Mu Chen tidak bisa membangunnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan King Yanjing. Arai spiritual teleportasi yang terhubung ke benua Greatlaw. Setelah merenung sebentar, King Yanjing mengangguk. Saya khawatir hanya leluhur arai spiritual Saint Great yang dapat mencapainya. Mu Chen langsung bersukacita setelah mendengar kata-katanya. Tapi aku akan membutuhkan koordinat spasial dari sisi lain. Kalau tidak, bahkan aku tidak berdaya untuk membangunnya. Mu Chen tidak terkejut dengan itu. Dia tersenyum. Ibu, jangan lupa bahwa putramu juga seorang Grandmaster Arai Spiritual. Jadi bagaimana saya bisa tidak memiliki pengetahuan umum? Saya sudah menyiapkannya ketika saya meninggalkan Muabode. Petik 2. Setelah dia berbicara, kristal keperakan muncul di tangannya yang dipenuhi dengan fluktuasi spasial yang padat. Ini adalah batu spasial, sesuatu yang diperlukan untuk membangun arai spiritual teleportasi. Yang ada di tangannya adalah batu utama, dan batu kedua telah ditinggalkan di arai spiritual teleportasi Muabode. Menerima batu spasial ini, King Yanjing tersenyum, karena itu masalahnya, aku seharusnya bisa membangunnya dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, Anda akan dapat segera melakukan perjalanan bola-balik. Seringai lebar menyebar di wajah Mu Chen sebelum dia mengangkat tangannya. Ibu itu tangguh. Bab 1446. Benua Pegunungan Samudera. Ini adalah benua yang sangat terkenal di dunia Great Suchen. Tentu, ketenaran itu bukan karena benua, tetapi ras bangsawan yang tinggal di sana. Klan Phoenix. Itu adalah penguasa di antara semua ras terbang di dunia 1000 besar dengan reputasi terkenal di dunia 1000 besar. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga bisa berada di peringkat teratas di dunia 1000 besar. Sesuai dengan namanya, benua ini diselimuti pegunungan dan lautan dengan gunung setinggi 1.000.000 kaki yang membentang tanpa henti. Pegunungan itu juga megah, dengan masing-masing berukuran hingga 100.000. Itu mirip dengan raksasa yang menutupi benua ini dalam aura sunyi. Di tengah benua, di mana kabut berkumpul, sebuah istana mewah bisa terlihat samar-samar, bersama dengan teriakan renyah yang bergema di seluruh langit dan bumi, membuat tempat ini tampak seperti alam surgawi. Ada sebuah istana besar di tengah yang diselimuti udara surgawi dengan kursi batu yang mengalir ke bawah, di mana orang-orang duduk di atasnya. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya spiritual yang terbentuk menjadi segala macam binatang terbang di belakang mereka. Jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut menyadari bahwa mereka semua adalah binatang terbang dari dunia 1000 besar. Kekuatan klan ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Lebih jauh lagi, karena sejarah panjang dari Divine Beast, kekuatan di belakang mereka juga tangguh. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka dianggap sebagai kekuatan besar di dunia 1000 besar. Ada siluet duduk di kursi batu yang tampak setengah baya, memancarkan aura bangsawan di sekelilingnya dengan setiap gerakannya. Patriark klan Phoenix dibagi antara klan Phoenix murni dan asli yang secara berkala mengambil alih otoritas. Pada saat ini, setengah baya ini memegang kekuasaan di klan Phoenix, Raja Phoenix sejati, Huang Jin. Semuanya, Deification Pool akan dibuka dalam sebulan, dan itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri jika kamu dapat menemukan sumber garis keturunanmu. Raja Phoenix sejati tersenyum dengan ekspresi tegas. Ketika dia selesai berbicara, mata semua orang berkedip, mengungkapkan kegembiraan mereka. Kolam deitifikasi memiliki harta yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Itu adalah kesepakatan bahwa klan Phoenix telah datang dengan binatang surgawi terbang lainnya.
Ketika penguasa surgawi dari setiap klan jatuh, mereka akan memasuki kolam deivisiasi dan melelehkan tubuh dan garis keturunan mereka untuk menyatu ke dalam kolam. Dengan cara ini, keturunan mereka akan dapat menggunakan sumber garis keturunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka untuk memurnikan garis keturunan mereka dan berevolusi. Itu berarti bahwa kolam deitifikasi adalah hadiah besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang binatang surgawi terbang untuk keturunan mereka. Belum lagi, klan binatang surgawi lainnya, bahkan klan Phoenix, tergoda oleh hadiah itu. Tetapi karena dibentuk oleh semua leluhur dari berbagai klan, tidak ada yang bisa memonopolinya. Jadi, itu harus bergantung pada bakat individu mereka pada seberapa banyak yang bisa mereka peroleh. Sementara Huang Jin memandang semua orang, dia tersenyum sebelum dia menoleh kedua siluet di tepi panggung batu. Salah satunya mengenakan pakaian hitam, dia adalah patriark klan burung 9 neter, Tian Huang. Di belakangnya berdiri seorang gadis dengan gaun hitam juga. Dia memiliki sosok yang menjulang tinggi dan lekuk tubuh yang menakjubkan. Penampilannya sangat cantik dan bibirnya mengerucut, yang membuat orang lain merasakan keliaran hingga ke hati mereka. Dia secara alami adalah 9 neter. Patriark Tian Huang, Nona 9 neter, apakah Anda telah mencapai hasil dengan saran saya sebelumnya? Huang Jin menatap mereka berdua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Huang Jin, wajah Tian Huang pucat, sementara Nine Neter menggigit bibirnya. Melihat mereka berdua tetap diam, Huang Jin tersenyum. Kalian berdua harus tahu bahwa putraku mengolah seni 9 sirkulasi Sein, dan dia berada di tingkat ke-8. Ini hanya nirwana sebelum dia mencapai orang suci, dan ini menyangkut klan Phoenixku. Jadi saya berharap klan burung 9 neter dapat memenuhi keinginan saya. Saat dia berbicara, Huang Jin melirik pria yang duduk diam yang memiliki penampilan luar biasa. Dia mengenakan jubah emas, membuatnya terlihat sangat mulia. Melihat dari jauh, dia tampak seperti putra seorang kaisar dan dipenuhi dengan bangsawan. Dia adalah putra Huang Jin, juga patriark muda dari klan Phoenix sejati, Huang Xuanzi. Orang ini telah mengembangkan kemampuan surgawi tertinggi dari klan Phoenix, seni 9 sirkulasi Sein. Sebuah nirwana membutuhkan 10 tahun, dan ketika nirwana ke-9 selesai, ia akan mencapai alam penguasa surgawi suci. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa luar biasanya seni 9 sirkulasi Sein ini, karena itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Namun, kemampuan surgawi ini sangat menantang untuk dipraktikkan, karena memiliki persyaratan yang tinggi. Setiap nirwana akan mengharuskan mereka untuk melahap garis keturunan binatang surgawi. Dengan 8 nirwana yang telah selesai, Huang Xuanzi juga telah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Seiring dengan nirwana ke-8, kesulitannya juga meningkat. Jelas, mereka memperhatikan garis keturunan burung abadi 9 neter. The Unding Bird adalah salah satu dari klan Phoenix, dan kelangkaannya bahkan melebihi Phoenix sejati. Di dunia, pada saat ini, Nine Neter mungkin satu-satunya yang memiliki garis keturunan burung abadi. Binatang surgawi lainnya juga dengan dingin melihat ini. Di dunia binatang surgawi, yang kuat memangsa yang lemah. Klan burung 9 neter hanya dianggap sebagai klan binatang surgawi, dan bukan klan binatang surgawi tertinggi. Jadi memiliki garis keturunan burung abadi hanya akan menarik perhatian mereka. Tatapan Tian Huang berkedip dengan cahaya redup. Nine Neter adalah satu-satunya yang berhasil membangunkan garis darah Unding Bird dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan dia telah diperlakukan sebagai harapan seluruh klan. Mereka semua berharap Nine Neter dapat menyelesaikan evolusi terakhirnya suatu hari nanti dan mencapai Sein Heavenly Sovereign Realm. Alasan mengapa mereka datang ke klan Phoenix juga untuk Deification Pool. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menarik perhatian Huang Jin karena garis darah Unding Bird. Bagaimana mungkin Tian Huang tidak tahu bahwa jika Huang Xuanzi benar-benar melahap garis darah 9 neters Unding Bird, maka kultivasinya akan berhenti selama sisa hidupnya. Dan itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh klan burung 9 neter mereka. Namun, klan Phoenix sangat kuat, dan Huang Jin adalah Raja Phoenix sejati, penguasa surgawi suci. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh klan burung 9 neter mereka. Jadi mereka hanya akan membuat marah yang pertama jika mereka menolak. Pada saat ini, Tian Huang panik, karena dia hanya bisa dengan tegas menjawab, ini adalah keberuntungan putriku bahwa dia bisa masuk ke mata yang mulia.
Tapi dia memberontak ketika dia masih muda dan membentuk Bloodling Bond dengan manusia. Kata-katanya langsung menyebabkan semua orang melihat dengan cahaya yang tidak biasa, dan bahkan Huang Jin mengernyitkan alisnya. Klan Phoenix adalah bangsawan, dan mereka menyukai kemurnian. Di mata mereka, bahkan binatang surgawi tertinggi lainnya kasar, belum lagi manusia. Ketika Tian Huang melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega. Meskipun ini akan mempengaruhi reputasi Nine Nether, itu bukan apa-apa selama dia bisa melindunginya. Namun, Huang Xuanzi tiba-tiba tersenyum. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tangkap manusia itu. Kami memiliki segala macam metode untuk membubarkan Bloodling Bond itu tanpa merugikan Miss Nine Nether. Petik 2. Ketika Nine Nether mendengar itu, hatinya tenggelam, karena membubarkan Bloodling Bond akan membahayakan sebuah party. Jika dia tidak dirugikan, maka itu berarti Mu Chen akan dirugikan. Mendengar itu, Tian Huang hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan menjawab, saya khawatir dia tidak akan mudah ditangkap. Mengapa? Huang Jin menyipitkan matanya saat dia dengan santai tersenyum. Tidak banyak orang di dunia 1000 besar yang sulit ditangkap oleh klan Phoenixku. Setelah ragu-ragu sebentar, Tian Huang mengertakkan gigi. Itu karena pihak lain adalah penguasa Muabode di benua Greatlaw, Mu Chen. Mu Chen, nama ini tidak menimbulkan keraguan yang asing, beberapa bahkan berseru, mungkinkah Mu Chen yang membalikkan seluruh klan Buddha kuno? Tian Huang mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa Mu Chen memegang status yang sama sekali berbeda hari ini dibandingkan dengan masa lalu, dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Huang Jin juga terkejut, karena nama ini terlalu bergema di dunia 1000 besar. Secara alami, dia tidak peduli tentang Mu Chen's abode, tapi dia khawatir tentang ibu Mu Chen, Grand Elder saat ini dari klan Buddha kuno. Meskipun latar belakang klan Phoenix, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Mu Chen. Huang Jin mengerutkan alisnya, karena itu masalahnya, maka mereka tidak bisa dengan paksa menangkap Mu Chen dan membubarkan Bloodling Bond. Kalau tidak, King Yanjing pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Melihat Huang Jin terdiam, Tian Huang memiliki noda kegembiraan di wajahnya. Sebelum dia bisa menikmati kegembiraannya, dia merasakan tatapan mendalam Huang Xuanzi diarahkan sebelum yang terakhir tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kami akan mengambil langkah mundur. Saya tidak akan keberatan dengan Bloodling Bond karena itu tidak akan mempengaruhi saya, bagaimanapun juga. Klan Phoenix mereka menyukai kemurnian, dan dia bersedia menerimanya untuk mendapatkan garis keturunan burung abadi. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Tian Huang berusaha menolaknya? Mendengar kata-kata itu, hati Tian Huang tenggelam. Sambil melirik ke arahnya, Huang Xuanzi langsung melihat melalui pikiran Tian Huang, jadi dia melanjutkan, bahwa Mu Chen bergantung pada ibunya untuk mendukungnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan klan Phoenixco padanya. Tetapi juga, jangan berpikir bahwa klan Phoenix saya akan takut padanya. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk klan Phoenix kami untuk takut padanya. Jika Anda akan mengatakan bahwa Mu Chen akan membalas dendam untuk Nona 9 Nether, maka saya, Huang Xuanzi, ingin melihat seberapa mampu dia untuk membalikkan klan Buddha kuno. Saat dia berbicara, dia melihat pucat Tian Huang dan ekspresi dingin Nine Nether sebelum dia melanjutkan. Selanjutnya, saya tidak percaya bahwa Mu Chen berani datang ke klan Phoenix saya. Jika dia datang, saya akan menangkapnya dan memberitahu dia bahwa selalu ada seseorang di level yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa dia bisa berjalan tanpa rasa takut di dunia 1000 besar setelah menyebabkan keributan di klan Buddha kuno. Petik 2. Meskipun nada suara Huang Xuanzi tenang, ada kesombongan yang menunjukkan sikap seorang raja. Itu benar-benar luar biasa. Huang Jin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia puas dengan putranya. Meskipun Mu Chen kuat, dia masih memiliki celah dibandingkan dengan putranya sendiri. Itu karena putranya adalah jenius sejati. Karena itu, dia memandang Tian Huang dan Nine Nether dengan ekspresi tegas sebelum suaranya bergema. Saya telah membuat keputusan bahwa sebulan dari sekarang, pembukaan Deification Pool adalah ketika putra saya mengalami nirwana untuk ke-9 kalinya. Pada saat itu, jika kamu tidak mau, maka putraku hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Bab 1447. Di pegunungan belakang Mu Mansion.
Mu Chen diam-diam duduk di gunung dengan cahaya spiritual tak terbatas berfluktuasi di sekelilingnya dan raksasa ungu emas besar di belakangnya yang menyerap energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam hidungnya dan samar-samar mengeluarkan suara ledakan yang bergema. Dia telah berkultivasi sepanjang hari sebelum dia berhenti. Ketika matahari terbit, dia perlahan membuka matanya dan dua sinar cahaya keluar dari matanya, merobek langit dan bumi. Tubuh emas abadi di belakangnya juga berangsur-angsur menghilang setelah fluktuasi singkat. Itu berarti tubuh emas abadinya telah mencapai batasnya, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, itu harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Tubuh emas abadi Anda telah disempurnakan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, jadi Mu Chen berbalik dan melihat Qing Yanjing menatapnya dengan penuh minat saat tubuh emas abadi menghilang. Mu Chen mengangguk. Dengan hanya tubuh emas abadi saja, dia sudah mendekati Kaisar Surgawi Senior. Dengan tubuh emas abadi Anda sekarang memenuhi syarat untuk bertarung demi tubuh abadi primordial. Qing Yanjing tersenyum. Mendengar kata-kata, tubuh abadi primordial, api berkedip di mata Mu Chen. Itu adalah mimpi utamanya sejak dia mulai berkultivasi dengan Great Solar Unding Body. Dia terus-menerus menantikan bentuk pamungkasnya, tubuh abadi primordial. Namun, tubuh abadi primordial berada di bawah kendali klan Mahakuno. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Mu Chen menghela nafas. Kaisar abadi memberikan tubuh abadi primordial kepada klan Mahakuno untuk diamankan, tetapi mereka tidak memilikinya. Menurut aturan yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi, klan Mahakuno harus menjadi tuan rumah majelis abadi primordial, dan setiap orang yang telah mengolah tubuh emas abadi diizinkan untuk menghadiri tubuh abadi primordial untuk memilih tuannya. Namun, klan Mahakuno baru-baru ini menunjukkan sikap menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan berusaha menghalangi para pembudidaya lainnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak pernah berhasil mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Qing Yanjing mengejek, mereka telah menjaganya selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mereka akan menyerahkannya kepada orang lain? Mu Chen tersenyum, dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia jelas tentang godaan yang dimiliki tubuh abadi primordial. Itu adalah sesuatu yang bahkan klan Mahakuno tidak bisa menolak. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 5 benda surgawi primal di dunia, dan pada saat yang sama, itu diciptakan oleh Kaisar Abadi, pembangkit tenaga listrik terkuat di zaman kuno. Tapi tidak peduli seberapa tidak relanya mereka, aku pasti akan menuju ke klan Mahakuno ketika majelis abadi primordial dibuka. Karena Kaisar Abadi ingin menemukan pemilik terbaik dari tubuh abadi primordial, saya secara alami akan pergi dan bersaing untuk itu. Mu Chen menyatakan dengan matanya berkedip. Dia telah memulai dengan Great Solar Unding Body, kemudian memperoleh Immortal Golden Body, membayar kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya, hanya agar dia bisa mendapatkan Primordial Immortal Body. Dengan demikian, dia akan melakukan yang terbaik, bahkan jika klan Mahakuno tidak mau. Saat itu, Kaisar Surgawi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh pergi ke klan Mahakuno sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Tapi saat ini, dia tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Karena putraku memiliki hati ini, maka aku secara alami akan mendukungmu sebagai ibumu. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, saya tidak akan membiarkan klan Mahakuno pergi jika mereka berani menggertak putra saya. Qing Yanjing membelai kepala Mu Chen dan berkata dengan dominasi. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Ibu. Tiba-tiba, tangannya bergerak dan jimat giok muncul sebelum hancur dan membentuk deretan kata. Merajut alisnya, Mu Chen melihatnya dan ekspresinya berubah. 9 meter dalam bahaya. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu dia bangkit dengan ekspresi pucat. Jimat ini adalah sesuatu yang diberikan Mandala untuk memberitahunya jika ada hal yang mendesak. Terbukti, 9 meter pasti mengalami masalah yang merepotkan, itulah alasan mengapa Mandala mengirim pesan. Ada apa dengan 9 meter? Mata Mu Chen berkedip dengan ganas. Dia berbagi hubungan yang luar biasa dengan 9 meter. Itu bukan kasih sayang, tapi itu mirip dengan anggota keluarga. Saat itu, Mu Chen bertemu dengannya di alam spiritual utara, di mana mereka membentuk Bloodling Bond, dan dia telah melindunginya sejak saat itu. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen mempertahankan rasa terima kasih dan rasa hormat untuknya. Ini juga alasan mengapa Mu Chen akan sangat emosional ketika menerima pesan ini. Apa yang salah? Qing Yanjing bertanya ketika dia melihat kecemasan Mu Chen.
Di matanya, Mu Chen adalah seseorang yang biasanya tenang, jadi pasti ada sesuatu yang serius untuk perubahan emosinya. Ibu, apakah array spiritual teleportasi ke benua Greatlaw dibangun? Mu Chen mengulurkan tangannya dan menghapus kata-kata itu sebelum menatap King Yanjing dengan ekspresi muram. Setelah merenung sebentar, King Yanjing menjawab, biasanya, itu masih membutuhkan 5 hari, tetapi saya akan menyelesaikannya dalam 2 hari, karena Anda terlihat sangat serius. Secara umum, bahkan kekuatan tertinggi tidak dapat membuat King Yanjing terburu-buru jika dia membantu seseorang untuk membangun array spiritual. Tetapi karena itu adalah putranya, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras. Kalau begitu, aku harus merepotkan ibu. Mu Chen berkata, secara emosional. King Yanjing dengan lembut tersenyum. Kamu masih mengucapkan kata-kata ini kepada ibumu. Setelah jeda singkat, dia menatap Mu Chen dan bertanya, ada apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan ibu? Seorang teman penting sedang dalam masalah, tapi aku tidak yakin tentang itu untuk saat ini. Jadi saya harus kembali ke benua Greatlaw, dan melihat apakah saya bisa mengatasinya. Saya tidak akan mengganggu reuni antara ibu dan ayah. Mu Chen tersenyum. Karena kamu telah membuatnya menjadi penguasa benua 100 roh ini, dia telah dibanjiri akhir-akhir ini, meskipun King Yanjing menggerutu, dia tidak banyak membahasnya. Dia tersenyum ke arah Mu Chen. Tapi karena kamu begitu percaya diri, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Berita tentang Anda menjadi putra saya telah tersebar di seluruh dunia 1000 besar, jadi tidak ada yang akan terlalu jauh dengan Anda. Setidaknya penguasa surgawi suci tidak akan bergerak. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Meskipun dia tidak ingin membual tentang ibunya, tidak ada yang bisa mengubah nasib antara ibu dan anak. Jadi itu dianggap sebagai dukungan dari dia yang bisa digunakan untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Meskipun Mu Chen ingin mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bodoh. 2 hari kemudian, di belakang Mu Mansion, array spiritual selebar 1000 kaki dibangun yang memancarkan fluktuasi spasial yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Jutaan segel spiritual bisa terlihat samar-samar menguraikan konstruksi rumit yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Mu Chen. Benar-benar karya leluhur array spiritual Saint Great, Mu Chen melihat skala array spiritual teleportasi ini dan tidak bisa menahan nafas. King Yanjing, Ling Xi, dan Long Xiang juga hadir di sini. Begitu banyak sehingga bahkan Mu Feng datang. Adapun Tang Qianer, dia telah kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix beberapa hari yang lalu. Bocah bau, hati-hati, Mu Feng tahu bahwa Mu Chen telah mengalami sesuatu yang mendesak, jadi dia sedikit khawatir juga. Bagaimanapun, dunia 1000 besar dipenuhi dengan para ahli, tidak seperti benua 100 roh. Ops, aku bukan lagi diriku yang meninggalkan alam spiritual utara saat itu. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Mu Feng juga mengucapkan kata-kata itu ketika dia pergi. Ketika urusan di benua 100 roh telah diselesaikan, aku akan membawa ayahmu untuk melihat Mua Bode yang telah kamu dirikan di benua Greatlaw. King Yanjing tersenyum. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Mu Chen tersenyum sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya kepada mereka, lalu dia melangkah ke arah spiritual. Melambaikan tangannya, energi spiritual tak terbatas mengalir ke arah spiritual teleportasi. Seketika, fluktuasi spasial menjadi ganas dan langit dan bumi terdistorsi sebelum jalur spasial terbentuk di belakang Mu Chen. Ops, ibu, aku akan bergerak dulu. Mu Chen melambaikan tangannya sebelum dia berbalik dan matanya menjadi tajam. Melihat pusaran spasial, dia melangkah masuk. Pada saat yang sama, tangannya juga mengepal erat. 9 meter, jangan dalam bahaya. Kamu telah melindungiku di masa lalu, jadi biarkan aku melakukannya kali ini. Array spiritual teleportasi besar meledak dengan segudang pancaran sebelum siluet Mu Chen menghilang. Bab 1448. Benua Greatlaw, markas besar Mua Bode di wilayah utara. Markas memiliki platform tinggi di belakang gedung, di mana array spiritual besar diletakkan. Namun, array spiritual itu redup, karena itu milik produk yang tidak lengkap. Tapi hari ini, array spiritual tiba-tiba memancarkan cahaya dengan fluktuasi spasial yang keras yang membentuk pusaran dan siluet keluar. Sepertinya array spiritual teleportasi telah berhasil ditautkan. Orang itu melihat array spiritual di bawah kakinya yang terpancar dengan cahaya spiritual dan tanda-tanda diaktifkan. Orang itu secara alami adalah Mu Chen, yang baru saja kembali,
membutuhkan waktu 5 hari penuh baginya untuk tiba. Namun, Mu Chen puas dengan kecepatannya. Kalau tidak, dia akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Ketika dia muncul, siluet terbang. Itu adalah tim penjaga yang mengenakan baju besi. Kamu siapa? Beraninya kau datang ke markas besar Muabode. Penjaga itu berteriak dengan energi spiritualnya yang meledak, memusatkan pandangannya pada Mu Chen. Kamu sudah merespons dengan cukup cepat. Mu Chen tersenyum. Dia puas dengan penjaga ini. Ketika dia berjalan keluar, penampilannya langsung menjadi berbeda. Itu penguasa tempat tinggal. Bawahanmu menyapa penguasa tempat tinggal. Mereka terkejut ketika melihat Mu Chen, sebelum mereka berlutut. Bangun, Mu Chen dengan santai tersenyum dan melambaikan tangannya, mengangkatnya. Itu juga pada saat ini ketika 2 garis turun dari langit. Mereka adalah Mandala dan leluhur langit yang mendalam itu. Kamu akhirnya kembali. Mandala langsung merasa lega saat melihat Mu Chen. Mu Chen pertama-tama tersenyum sebelum menangkupkan tangannya ke arah leluhur langit yang mendalam. Saya harus berterima kasih kepada Penatua Mendalam Sky karena menjaga Muabode saya aman hari ini. Leluhur langit yang mendalam segera memberikan senyum penuh gairah. Apa yang kamu katakan? Saya adalah Penatua dari Muabode, jadi sudah sewajarnya saya bertanggung jawab untuk melindungi Muabode. Mu Chen tersenyum. Leluhur langit yang mendalam dipaksa ke posisi ini olehnya di masa lalu. Saat itu, dia sangat tidak mau, jadi mengapa sikapnya tiba-tiba berubah? Melihat keraguan Mu Chen, leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Perbuatan menakjubkan penguasa tempat tinggal di klan Buddha kuno telah menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Ketika leluhur langit yang mendalam mendengar berita itu, dia ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen tidak lemah, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat membalikkan seluruh klan Buddha kuno dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan garis keturunan Xuan dan Mo. Apa yang membuat leluhur langit yang mendalam bahkan lebih takut adalah bahwa ibu Mu Chen sekarang adalah penatua agung dari klan Buddha kuno. Dengan latar belakang itu, tidak banyak kekuatan di dunia 1000 besar yang berani meremehkan Mu Chen dan Muabode-nya. Dengan demikian, leluhur langit yang mendalam merasa bahwa Muabode akan menjadi luar biasa di masa depan. Tatapan Mu Chen berkedip. Dia tahu pikiran leluhur langit yang mendalam. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Jika dia bisa membuat leluhur langit yang mendalam dengan setia menjadi penatua dari Muabode, itu bermanfaat bagi Muabode. Dengan demikian, tatapannya menjadi lebih hangat saat melihat leluhur langit yang mendalam dan berkata kepada Mandala, bagaimana kediamanmu baru-baru ini? Muabode benar-benar mendominasi wilayah utara dan bahkan terus berkembang melintasi benua Greatlaw. Mereka pasti akan berkonflik dengan para veteran itu, dan mungkin akan mudah menimbulkan masalah. Ada beberapa keributan, tetapi setelah berita pencapaianmu di klan Buddha kuno menyebar, seluruh benua Greatlaw terdiam. Bahkan kekuatan tertinggi di belakang mereka menunjukkan tanda-tanda mundur. Mandala menghela nafas. Dia berharap Muabode mereka mungkin menghadapi kompetisi yang ganas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pencapaian Mu Chen di klan Buddha kuno akan menekan segalanya. Mu Chen menghela nafas juga, karena dia tahu bahwa kekuatan tertinggi itu tidak takut padanya, tetapi ibunya. Dia telah meremehkan intimidasi dari leluhur arai spiritual Saint Great. Tapi itu kabar baik. Jika kekuatan tertinggi itu menunjukkan tanda-tanda mundur, Muabode akan menjadi tuan yang tak terbantahkan dari seluruh benua Greatlaw di masa depan. Memanfaatkan super benua ini, Muabode juga akan mencapai salah satu kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Tapi, tentu saja, Mu Chen harus mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm. Jika tidak ada harapan bagi Mu Chen untuk melihatnya. Ada apa dengan 9 neter? Menenangkan dirinya sendiri, Mu Chen bertanya dengan tatapan dingin. Biarkan Penatua Tianke memberitahu Anda tentang hal itu. Aku sudah memberitahunya untuk datang, jawab Mandala. Saat mereka berbicara, garis api terbang dan berhenti di depan Mu Chen. Penatua Tianke, yang datang untuk menjemput Nine Neter saat itu. Tianke dari klan burung 9 Neter menyapa penguasa tempat tinggal. Penatua Tianke emosional ketika dia melihat pemuda di depan Mandala. Dia menghela nafas juga, karena domain Great Havenlaw hanyalah salah satu kekuatan di wilayah utara saat itu. Padahal dia memiliki sikap tinggi dan memandang rendah domain Great Havenlaw. Bagaimanapun, klan burung 9 Neter juga merupakan salah satu klan binatang surgawi dengan fondasi yang begitu dalam sehingga domain Great Havenlaw tidak dapat dibandingkan dengannya.
Pada saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa tahun, domain Great Havenlaw akan diubah menjadi Muabode dan menguasai wilayah utara. Sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan tertinggi lainnya di benua Greatlaw tidak berani bersaing dengannya. Lebih jauh lagi, penguasa kecil itu sejak saat itu juga telah melangkah ke alam penguasa surgawi dan bahkan klan Buddha kuno tidak dapat melakukan apapun padanya. Ketika dia bertemu Mu Chen saat itu, Mu Chen adalah seorang junior. Namun, dia harus dengan hormat menyapanya sekarang. Penatua Tianke terlalu sopan. Mu Chen menunjukkan kehangatan di wajahnya tanpa arogansi penguasa surgawi dan menangkupkan tangannya juga. Melihat Mu Chen masih sehangat masa lalu, Tetua Tianke merasa lega di hatinya. Dia tahu bahwa para jenius seperti Mu Chen sombong, dan klan burung 9 meter mereka bahkan mempersulitnya saat itu. Tapi sepertinya Mu Chen tidak menaruhnya di dalam hatinya. Penglihatan 9 meter bagus, jauh lebih baik daripada orang tua seperti kita. Penatua Tianke tersenyum pahit. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan memiliki prestasi seperti itu, dia tidak akan keberatan dengan Bloodling Bond mereka. Penatua Tianke, mari kita bicara tentang 9 meter. Mu Chen tersenyum. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi pahit muncul di wajah Elder Tianke. Tolong selamatkan 9 meter dan selamatkan 9 meter Bird Clan kami. Kehangatan di wajah Mu Chen ditarik dan tatapannya menjadi dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Seperti ini, ketika 9 meter kembali beberapa waktu lalu, dia terus mengganggu Patriark untuk mencari peluang, karena dia terlalu lemah. Dia harus menjalani evolusi untuk membangunkan garis darah Unding Bird dan memasuki jajaran Supreme Divine Beast. Penatua Tianke tersenyum pahit. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa 9 meter pasti merasakan bahwa dia telah memasuki alam penguasa surgawi, sementara dia tertinggal di belakang. Karena itu, dia kembali ke klan burung 9 meter untuk mencari evolusinya. Memikirkan hal ini, Mu Chen merasa rumit, karena 9 meter melakukan ini untuknya. Patriark tidak berdaya melawan gangguannya dan membawanya ke klan Phoenix. Klan Phoenix memiliki kolam deitifikasi yang akan dimasuki oleh nenek moyang setiap binatang terbang ketika mereka mati, menggabungkan esensi darah mereka di dalamnya. Ini adalah kesempatan besar yang ditinggalkan oleh para leluhur. Saat itu, salah satu leluhur klan 9 meter kami juga telah memasukinya, jadi klan kami juga memiliki kuota. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk memberikannya kepada 9 meter. Setelah membicarakan hal itu, wajah Elder Tianke menjadi lebih pahit. Saat itulah masalahnya dimulai. Kami tidak pernah menyangka bahwa putra Raja Phoenix sejati akan mengolah seni 9 sirkulasi Sein. Ini adalah kemampuan surgawi peerless yang akan mengharuskan dia untuk melahap garis keturunan dari binatang surgawi tertinggi selama setiap nirwana. Dia saat ini berada di nirwana ke-8, dan dia memperhatikan garis darah burung abadi 9 meter. Seni 9 sirkulasi Sein Art. Mu Chen menyipitkan matanya. Kemampuan surgawi ini adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi peerless. Dia tidak pernah menyangka bahwa putra Raja Phoenix sejati berhasil mengolahnya. Kamu tahu bahwa 9 meter adalah harapan dari seluruh 9 meter Bird Clan saya, dan jika Huang Xuanzi melahap garis darah Unding Bird-nya, dia tidak akan bisa maju di masa depan. Itu berarti masa depannya akan hancur. Penatua Tianke menggertakkan giginya. Raja Phoenix sejati berkata bahwa jika kita tidak mau, Huang Xuanzi akan bergerak sendiri di kolam deitifikasi. Pada saat itu, nyawa 9 meter bahkan mungkin dipertaruhkan. Meskipun kami diizinkan untuk membawa pelindung ke dalam kolam deitifikasi, klan burung 9 meter hanya memiliki satu penguasa surgawi, yang merupakan penguasa surgawi roh fase tengah. Kami tidak bisa melindungi 9 meter. Klan 9 burung meter saya baru-baru ini mencoba yang terbaik untuk mengundang beberapa penguasa surgawi yang memiliki hubungan dengan kami di masa lalu. Tapi mereka semua menolak karena takut pada klan Phoenix. Saat dia berbicara, wajah Penatua Tianke berlinang air mata, sambil ingin berlutut. Namun, kekuatan yang kuat menghentikannya, jadi dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia juga merasa cemas di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Mu Chen akan menyetujuinya. Meskipun dia dan 9 meter memiliki Bloodling Bond, ini melibatkan klan Phoenix, yang merupakan salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar dan penguasa surgawi biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Saat ia melihat wajah Mu Chen, ekspresi mengejek muncul di wajah yang terakhir.
Membuat gerakan sendiri. Mu Chen berbalik untuk melihat Penatua Tianke dan suaranya yang dingin telah menyebabkan Penatua Tianke gemetar karena emosi. Penatua Tianke, aku akan melakukan perjalanan denganmu. Saya akan melihat seberapa mampu Huang Xuanzi untuk mengambil garis keturunan sendiri. Bab 1449. Di benua pegunungan oseanik, tempat pegunungan berpotongan. Ada danau zamrud yang tampak seperti cermin, tanpa riak, memantulkan langit dan bumi. Meskipun tenang, itu menembus tekanan untuk alasan yang tidak diketahui yang bahkan membuat penguasa surgawi merasa tertekan. Namun, ketenangan tempat ini terganggu hari ini. Ketika matahari pagi menyinari tanah ini, ada banyak sekali garis cahaya yang melintasi cakrawala sebelum mereka turun menuju pegunungan di sekitar danau ini. Bersamaan dengan siluet itu, tangisan yang tak terhitung bergema di seluruh langit, terdengar seperti tangisan segudang burung yang berkumpul. Kolam deitifikasi ini memegang posisi luar biasa di antara binatang surgawi yang terbang. Jadi bahkan jika kuota masuk terbatas, itu akan menarik perhatian klan binatang surgawi. Ketika semua klan berkumpul, keributan bergema dari pegunungan di sekitarnya. Dengan kedatangan lebih banyak klan, tiba-tiba ada tangisan cemerlang yang bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah itu, tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh negeri, menyebabkan wajah banyak klan binatang suci berubah dengan hormat di wajah mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat pelangi menyebar di seluruh wilayah ini dengan siluet turun menuju pegunungan terdekat. Ketika pelangi memudar, dua siluet muncul. Yang pertama muncul adalah Raja Phoenix sejati dari klan Phoenix, Huang Jin, dengan Huang Xuanzi mengikuti di belakang, memancarkan bangsawan. Kami menyambut Raja Phoenix. Ketika Huang Jin muncul, semua klan binatang surgawi yang terbang menyatakan salam mereka. Huang Jin memiliki sikap yang luar biasa. Dia menganggukkan kepalanya ke arah semua orang sebelum melihat siluet yang datang dan turun ke pegunungan di sekitarnya. Tekanan kuat meresap dari seluruh wilayah ini dan cahaya spiritual berkumpul menjadi sosok kolosal di belakang mereka. Ada makhluk seperti condor emas berkepala 9, atau makhluk yang mirip dengan naga dan burung pipit. Melihat pemandangan ini, semua orang memasang ekspresi muram dengan rasa iri di mata mereka, karena semuanya mewakili binatang surgawi tertinggi. Meskipun perbedaan antara Divine Beast dan Supreme Divine Beast hanyalah satu kata, itu mewakili jurang pemisah antara langit dan bumi. Ada 5 klan binatang surgawi tertinggi di antara binatang surgawi yang terbang, dan semuanya praktis hadir. Dikatakan bahwa klan binatang surgawi tertinggi telah mengirim bakat mereka ke kolam deitifikasi ini. Sepertinya mereka mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki garis keturunan mereka dan mengambil langkah maju. Tapi ada batasan jumlah esensi darah yang terbentuk di Deitification Pool. Sepertinya ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Haha, dengan Huang Xuanzi dari klan Phoenix, siapa yang bisa bersaing dengannya? Saya khawatir dia akan mendapat manfaat paling banyak kali ini. Petik 2, itu belum pasti. Huang Xuanzi mungkin luar biasa, tapi Lin Chang dari klan Condor Emas berkepala 9 dan Kong Linger dari klan Merak 9 Warna bukanlah orang yang mudah menyerah. Memang, talenta ini telah menyembunyikan diri mereka selama ratusan tahun untuk mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm melalui Deitification Pool. Jadi persaingan yang ketat tidak bisa dihindari. Sementara semua suara diskusi bergema, mereka semua melihat sekeliling dengan gembira. Klan Burung 9 Neter juga ada di sini. Mungkinkah mereka memiliki kuota ke Deitification Pool? Seseorang memperhatikan beberapa siluet di gunung dan langsung mengenalinya. Ada leluhur dari klan Burung 9 Neter yang memasuki kolam deitifikasi beberapa ratus tahun yang lalu untuk mendapatkan kuota untuk mereka. Sepertinya mereka akan menggunakannya. Seseorang berkata dengan masam. Lagi pula, kuota ke Deitification Pool terlalu sulit didapat, karena itu berarti pengorbanan penguasa surgawi. Aku yakin kalian masih belum menyadarinya. Klan Burung 9 Neter berada dalam situasi yang sulit sekarang. Ada orang-orang dengan informasi tajam yang mencibir. 9 Neter dari klan Burung 9 Neter dikabarkan telah berevolusi menjadi garis keturunan burung abadi, dan Huang Xuanzi mengincarnya sebagai pengorbanan terakhir untuk seni 9 sirkulasi Seinnya. Jadi saat 9 Neter memasuki kolam pendewaan, Huang Xuanzi akan bergerak dan merebut garis keturunannya. Dunia binatang surgawi lebih kejam daripada dunia manusia. Jadi ketika mereka mendengar niat Huang Xuanzi, tidak ada yang merasa itu salah. Seperti kata pepatah,
mereka yang memiliki harta menjadi penjahat. Ini juga mengapa garis keturunan langka dari klan burung 9 neter menjadi sasaran. Selain itu, tidak apa-apa jika mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri tetapi hanya memilih untuk memamerkannya. Sekarang karena Huang Xuanzi telah mengincarmu, kamu tidak akan bisa kabur dengan mudah. Merasakan tatapan itu, wajah Patriark 9 Neter Bird Clan, Tian Huang, juga berubah jelek. Nine Neter berdiri di belakangnya dengan pakaian hitam ketat yang menguraikan sosoknya dan lengkungan yang menakjubkan di dadanya. Dia mengatupkan bibirnya, terlihat lebih keras kepala dari biasanya. Dibandingkan dengan Tian Huang, wajahnya lebih baik. Hanya saja tinjunya terkepal erat, mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Penatua Lu, kami hanya bisa bergantung padamu kali ini. Tian Huang menghela nafas saat dia menghadapi seorang tetua berjubah abu-abu. Ini adalah satu-satunya penguasa surgawi dari klan burung 9 neter mereka, yang keluar dari pengasingannya karena masalah 9 neter. Namun, penatua dari klan burung 9 neter ini hanyalah penguasa surgawi roh fase akhir. Penatua berjubah abu-abu itu memiliki ekspresi pahit, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya. Yakinlah, Patriark, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Nine Neter, tapi, saya mungkin bukan lawan Huang Xuanzi. Tubuh Patriark Tian Huang bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Huang Xuanzi memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, selain dari kultivasinya berada di fase awal Immortal Heavenly Sovereign Realm. Bahkan ada penguasa surgawi abadi fase awal yang jatuh di tangannya, dan pencapaiannya praktis tak terkalahkan. Tetua Lu, kamu tidak harus bertarung dengan Huang Xuanzi, kamu hanya perlu membawa Nine Neter dari kolam deitifikasi untuk mencari kesempatan yang tepat. Tian Huang menghibur, aku akan melakukan yang terbaik. Penatua Lu menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia juga marah dengan intimidasi klan Phoenix, jadi bahkan demi hidupnya, dia harus melindungi keselamatan 9 Neter. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia melirik Nine Neter dan ragu-ragu. Masih belum ada kabar dari penatua Tian Ke. Saya mendengar bahwa Mu Chen tangguh akhir-akhir ini, dan jika dia muncul, dia mungkin bisa menghadapi Huang Xuanzi. Tian Huang dengan ringan merajut alisnya dan menjawab, belum, klan burung 9 Neter kami tidak perlu bergantung pada orang luar. Selanjutnya, dia juga akan menyinggung klan Phoenix jika dia datang. Saya khawatir bocah itu akan mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Petik 2. Tidak ada kesalahan dalam nada suaranya, karena itu wajar. Di dunia 1000 besar, tidak ada yang mau menyinggung klan Phoenix untuk klan burung 9 neter mereka. Bahkan klan binatang surgawi yang memiliki hubungan baik dengan klan burung 9 neter mereka biasanya tidak akan berani ikut campur dalam masalah ini. Ayah. Namun, kata-katanya menarik tatapan dingin dari Nine Neter. Ketika Tian Huang melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagus, saya tidak akan menjelek-jelekkan dia. Saat mereka berbicara, Huang Jin tiba-tiba, dengan acuh tak acuh melihat ke arah mereka dan tersenyum. Apakah kalian sudah mempertimbangkan masalah ini? Kata-katanya langsung menarik perhatian dari sekitarnya. Tian Huang hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan bertanya, Klan Phoenix, bisakah kamu melepaskan klan burung 9 neter saya? Nada suaranya praktis memohon tanpa rasa bangga. Ketika Huang Jin melihat tanggapan ini, dia dengan lembut menghela nafas, mengapa? Jika Anda memuaskan putra saya akan menganggap ini sebagai bantuan dari klan burung 9 neter, dan kami akan membalas Anda di masa depan. Mengapa Anda menolak? Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak ada emosi di matanya saat dia melanjutkan, karena kalian bersikeras untuk menjadi keras kepala, maka kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Wajah Tian Huang langsung memucat dan pingsan. Huang Xuanzi juga mengalihkan pandangannya dan menatap Elder Lu sebelum dia terkekeh. Itu pelindungmu. Roh tahap akhir penguasa surgawi, senyum mengejek muncul di bibir Huang Xuanzi sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jika hanya ini yang kamu miliki, aku sarankan kalian menyerah. Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan teriakan burung Phoenix bergema dengan tekanan deras yang menyapu, menyebabkan seluruh wilayah bergetar karena tekanannya. Tekanan itu diarahkan pada Penatua Lu, yang membuat tubuh yang terakhir gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Lututnya perlahan menekuk karena tekanan dan dia hampir berlutut. Jelas, Huang Xuanzi mencoba mengintimidasi Penatua Lu sebelum mereka memasuki kolam pendewaan.
Pada saat itu, Penatua Lu tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapinya. Penatua Lu tahu niat Huang Xuanzi, jadi dia menggertakkan giginya dengan urat-urat yang menggeliat di dahinya. Namun, tekanan dari Immortal Heavenly Sovereign dan tekanan Real Phoenix dari Huang Xuanzi dengan cepat menyebabkan lutut Elder Lu menekuk. Wajah Tian Huang dan Nine Nether pucat, tetapi mereka hanya bisa melihat Penatua Lu menderita karena tekanan Huang Xuanzi. Visi Patriark Tian Huang menjadi hitam sebelum dia meludahkan seteguk dahak. Ini adalah penghinaan bagi klan burung 9 Nether mereka. Tinju 9 Nether mengepal dengan kukunya menancap di telapak tangannya dan darah mengalir ke bawah. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menahan air mata. Ada gelombang ketidakberdayaan yang membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Cukup, jika kamu menginginkan garis keturunanku, maka ambillah, dia tiba-tiba melebarkan matanya saat dia berteriak ke arah Huang Xuanzi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, gemuruh bergema dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke cakrawala yang jauh. Gelombang besar energi spiritual menyapu. Gelombang kejut energi spiritual itu praktis telah menghancurkan tekanan energi spiritual Huang Xuanzi. Bersama dengan raungan yang bergema, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil garis keturunannya. Raungan itu langsung mengganggu suara Nine Nether dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum dia melihat seorang pria muda melangkah. Wajah tampannya yang sepertinya memiliki kemarahan yang tersembunyi di bawah lautan petir membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tercengang saat melihat sosok yang dikenalnya ini sebelum air mata jatuh dari pipinya. Bab 1450. Fluktuasi energi spiritual yang hebat meledak di langit dan tekanan kuat itu telah menyebabkan wajah banyak orang berubah menjadi ekspresi muram saat mereka melihat pemuda itu. Itu secara alami Mu Chen, yang bergegas. Ketika dia turun ke gunung, kemarahan muncul di hatinya ketika dia melihat air mata di wajah Nine Nether. Sejak hari pertama dia mengenal Nine Nether, sisi pantang menyerahnya terpatri dalam di hatinya. Tapi sekarang, gadis pantang menyerah ini menangis, jadi dia hanya bisa membayangkan berapa banyak keluhan yang dideritanya. Patriark Tian Huang, apakah kalian baik-baik saja? Mu Chen memandang Patriark Tian Huang dan mendukung Penatua Lu sebelum menangkupkan tinjunya. Maaf aku datang terlambat. Tian Huang dan Penatua Lu tercengang saat mereka melihat Mu Chen. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar datang ke sini. Bocah ini berani menyinggung klan Phoenix demi 9 Nether. Kamu tidak terlambat? Tidak terlambat, Tian Huang segera melambaikan tangannya dan berkata dengan getir, klan burung 9 Nether saya tidak berdaya dengan situasi ini, jadi kami hanya bisa meminta Penatua Tian Ke untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Saya minta maaf telah menyebabkan masalah bagi Anda. Petik 2. Mu Chen tersenyum sebelum dia menjawab dengan ekspresi serius. Apa yang kamu katakan? Nine Nether sangat membantu saya di masa lalu, dan jika bukan karena dia, saya pasti sudah mati sekarang. Jadi dimanapun dia berada, saya akan bergegas untuk membantunya. Petik 2. Patriark Tian Huang memasang ekspresi rumit. Kata-kata Mu Chen membuatnya merasa bersalah dan bersyukur. Dia bersalah karena mereka meragukan karakternya, sementara bersyukur atas pilihan teman Nine Nether. Setelah Mu Chen dan Tian Huang berbicara, emosi 9 Nether menjadi tenang, jadi dia pindah dan menggoda, saya tidak pernah berharap bahwa Anda juga akan menangis. Menyeka air mata di wajahnya, Nine Nether menatap Mu Chen sebelum dia menyerang punggung Mu Chen. Kamu masih berani menggodaku, tetapi segera setelah itu, dia berkata dengan suara lemah, tapi kamu seharusnya tidak datang. Meskipun Mu Chen tidak lagi sebanding dengan masa lalu, klan Phoenix juga tidak bisa diremehkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen memandang Nine Nether dan menjawab, siapa yang melindungiku ketika aku meninggalkan alam spiritual utara saat itu dan membawaku ke dunia 1000 besar? Anda tidak memandang rendah bahwa saya lemah dan membantu saya, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Saat itu, dia masih muda dan lemah. Alasan mengapa dia bisa melewati semua bahaya yang berbahaya adalah karena bantuan Nine Nether. Jika bukan karena dia tidak akan mencapai ketinggiannya saat ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, Nine Nether tidak bisa menahan perasaan asam di hidungnya lagi saat matanya berlinang air mata sebelum dia menekannya. Kamu siapa, dan mengapa Anda ikut campur dalam urusan klan binatang surgawi saya? Sebuah suara mulia terdengar. Huang Jin telah berbicara sambil melihat Mu Chen. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menghadapi Raja Phoenix. Saya Mu Chen.
Saya diundang oleh klan burung 9 neter untuk melindungi 9 neter. Kata-katanya langsung menyebabkan kegemparan sementara semua orang melihat Mu Chen. Jelas, mereka tidak asing dengan nama yang sedang naik daun di dunia 1000 besar. Meskipun dia sudah mengharapkan jawaban ini, Raja Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut alisnya. Jika penguasa surgawi manusia lain yang mencoba ikut campur dalam masalah ini, dia akan dengan paksa mengusir mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan itu pada Mu Chen, karena ibunya adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno. Belum lagi hubungannya dengan Kaisar Api dan Kaisar Bela Diri. Selain itu, dia juga Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar. Dengan segala macam lingkaran cahaya di sekitar Mu Chen, itu membuatnya memiliki intimidasi. Ini membuatnya merasa bahwa itu merepotkan, karena Mu Chen juga mendapat dukungan dari penguasa surgawi suci. Dengan demikian, dia tidak bisa menggunakan statusnya sebagai penguasa surgawi suci untuk menekan Mu Chen, atau dia mungkin menyebabkan penguasa surgawi suci yang berdiri di belakangnya muncul. Pada saat itu, konfrontasi antara penguasa surgawi suci tidak diragukan lagi akan merepotkan. Ayah Kekaisaran, tidak perlu repot tentang hal-hal seperti itu. Huang Xuanzi tersenyum sementara Huang Jin sedang merenungkan tentang bagaimana menghadapi Mu Chen. Dia menatap yang terakhir. Saya sudah lama mendengar tentang perbuatan besar penguasa Muabode di klan Buddha kuno. Tapi ini bukan klan Buddha kuno, dan tidak ada arai pelindung spiritual untuk Anda gunakan. Meskipun kata-katanya tenang, semua orang setuju, karena alasan mengapa Mu Chen bisa menekan semua tetua lainnya di klan Buddha kuno adalah karena arai pelindung spiritual mereka. Namun, dia hanya penguasa surgawi roh fase tengah. Berbagai bakat yang bisa memasuki kolam pendewaan semuanya menakutkan, dan Mu Chen tidak dapat mencapai apa yang dia lakukan di klan Buddha kuno di sini. Huang Xuanzi benar-benar putra Raja Phoenix, karena kata-katanya telah menghapus prestasi gemilang Mu Chen. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, sesepuh di klan Buddha kuno sedikit lebih merepotkan, itulah alasan mengapa saya perlu menggunakan arai pelindung spiritual. Namun, mengapa saya membutuhkannya untuk masalah sekecil itu? Haha, penguasa Muabode benar-benar heroik. Huang Xuanzi tersenyum saat dia perlahan melanjutkan, sepertinya kamu memandang rendah klan binatang surgawi tertinggi kita. Ada senyum mengejek di sudut bibirnya. Kata-katanya kejam, dia langsung menempatkan Mu Chen di seberang klan binatang surgawi tertinggi. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang-orang yang menonton bakat dari berbagai klan binatang surgawi tertinggi. Dengan mereka semua menatap Mu Chen. Ada rasa ingin tahu, ketidakpedulian, dan bahkan penghinaan dalam tatapan itu. Seorang manusia di alam penguasa surgawi roh fase tengah berani menyombongkan diri di sini. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Senyum menakutkan bergema dengan jijik. Tatapan semua orang tertarik oleh suara itu. Mereka melihat seorang pria yang tampak menyeramkan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Senyum yang tergantung di bibirnya tampak seperti ujung pisau yang dingin. Radians meledak dari belakangnya, membentuk burung besar yang tampak seperti Phoenix emas atau condor. Itu jenius klan condor emas, Fang Jing. Dia memiliki garis keturunan Golden Phoenix Condor dan Real Phoenix, dan mereka sangat dekat dengan Real Phoenix Clan. Mereka dikatakan sebagai sekutu terkuat dari klan Phoenix asli. Tian Huang menjelaskan dengan ekspresi jelek di samping Mu Chen. Hanya penguasa surgawi roh fase akhir, tidak ada yang mengancam tentang dia. Mu Chen tersenyum sambil mengabaikan provokasi Fang Jing. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melirik yang terakhir. Di matanya, Fang Jing hanyalah badut yang berusaha mendapatkan sisi baik Huang Xuanzi. Mencari kematian. Fang Jing dengan marah tersenyum, tetapi dia tidak bergerak di tempat. Dia hanya menatap Mu Chen dengan keganasan di matanya. Jangan repot-repot dengan provokasi sia-sia seperti itu, tidak ada yang bodoh. Anda dapat datang dan menguji saya jika Anda ingin mengetahui tentang kekuatan saya. Masih mengabaikan Fang Jing, Mu Chen memandang Huang Xuanzi dan menjawab. Senyum di wajah Huang Xuanzi surut saat dia dengan dingin menatap Mu Chen dan mengatakan kata demi kata, aku pasti akan mengambil garis darah burung kematian. Tatapan Mu Chen juga melihat Huang Xuanzi saat dia menjawab, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Anda tidak memenuhi syarat. Keduanya berdiri dalam konfrontasi yang membuat banyak orang dalam hati memukul bibir mereka. Mereka berdua benar-benar ganas, jenius mutlak dari klan Phoenix dan jenius terkenal dari dunia 1000 besar. Namun,
Tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa sampai akhir. Sementara suasana tegang, Danau Zamrud tiba-tiba beriak dan cahaya spiritual yang tak berujung membubung ke langit seperti mata air panas. Seketika, tekanan tak terlihat meledak yang bahkan menyebabkan mata Mu Chen menyipit. Dia bisa melihat banyak siluet dalam cahaya yang mengambil berbagai bentuk Divine Beast. Secara alami, itu pasti penguasa surgawi yang mati. Danau ini tidak sederhana, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun danau ini tampaknya hanya sedalam 1000 kaki, persepsinya mengatakan kepadanya bahwa danau ini tidak terbatas, seolah-olah telah terbentuk di dunia lain. Kolam pendewaan sedang dibuka. Semuanya, buat persiapanmu. Suara Huang Jin bergema. Mendengar kata-katanya, suasana tiba-tiba menjadi tegang dan semua orang melihatnya dengan tatapan berkobar. Detik berikutnya, ombak terangkat di Danau Zamrud yang memecah kesunyian. Rasanya seperti segel telah dibuka dengan cahaya spiritual deras yang memenuhi seluruh wilayah ini. Memasuki, seiring dengan suara Huang Jin, semua orang terbang ke langit dan menyelam ke dalam Danau Zamrud. Ketika mereka menyelam ke dalam danau, mereka langsung menghilang, seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia lain. Banyak dari mereka sendirian. Menurut aturan, hanya mereka yang berada di bawah alam penguasa surgawi yang bisa membawa pelindung untuk bertarung demi mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Nine Nether menatap Mu Chen. Kau benar-benar tidak menyesalinya. Pasti akan ada pertempuran sengit di dalam. Dengan senyum di bibirnya, Mu Chen mengulurkan tangannya. Kau sudah melindungiku begitu lama, sekarang giliranku untuk melindungimu. Senyum menawan langsung menyebar di bibir Nine Nether sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Mu Chen. Pada saat berikutnya, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan mereka menyelam ke dalam Danau Zamrud.